Ini orang IT, Bapak Ibu, dengan tools coba Ibu seorang IT jadi pengusaha ya. Nah, setelah kita ronsen semua modalnya nggak cukup, hanya ada 30 juta. Kenapa? Saya terus dia bayar saya 15 juta per bulan, ya. Nah, oke. Kemudian apa yang dia lakukan? Coach, aku nggak cukup. Apakah harus pinjam uang? Enggak harus pinjam uang, nggak harus utang sana sini, gitu. Ya. Saya katakan kamu punya apa? Lihat dulu apa yang punya. Dia punya rumah, dia ada garasinya, sudah kita pakai Bapak Ibu di situ. Saya desainnya semuanya, kita lakukan diskusi sama-sama desain sampai packagingnya semuanya Bapak Ibu ya. Kita lakukan pertama Bapak Ibu produk untuk snack meeting di perusahaan. Apa yang kita lakukan? Lempar kroket taksis kurang lebih seperti itulah Bapak Ibu ya. Nah, kita lakukan di desain yang nomor 2, kita nampahin begitu, kita lempar ke pasaran, saya jual di harga sekitar 950.000. Kenapa? Kami butuh uang cepat untuk operasi bapaknya ya. Laku enggak Bapak Ibu? Ya, enggak. Itu market waktu itu hanya dijual kue nampak itu, Monami hanya jual sekitar 300-350.000. Dendi hanya jual 300-400.000 Bapak Ibu. Kita jual di atas pasar 3 kali lipat sampai 4 kali lipat di atas harga pasar. Market ngomong no Bapak Ibu. Ya. Tapi ingat Bapak Ibu di dalam bisnis apapun yang terjadi dari bisnis Anda, it's only feedback Bapak Ibu. Itu hanya sekedar masukan untuk Anda. Ya, kalau Anda menyerah itu salah Anda Bapak Ibu. Ya, karena itu hanya sekedar masukan. Setelah kita mendapat masukan, feedback, Anda bisa evaluasi, betul? Kemudian kita lakukan survei pasar lagi, survei kompetisi. Kita lakukan Bapak Ibu, kita lakukan namanya repositioning dalam bisnis. Ya, kita branding, menaikkan lagi Bapak Ibu. Saya bisa ulang menjadi yang nomor 1 ini. Kue boleh sama Bapak Ibu, lempar tarsis kroket dan lain sebagainya. Ya, positioning berbeda Bapak Ibu. Ya, marketnya pun berbeda Bapak Ibu. Kita jual 950.000 dan boom. Ya, pada hari ini kita sudah jual hampir 4,5 juta snack lebih. Kita punya klien hampir 6.000 perusahaan lebih. Anda sebutin semua perusahaan besar di Indonesia, rata-rata kita sudah supply untuk snack meetingnya dia. Oke, dia menghasilkan 1,8 miliar utamanya hanya dari internet tanpa outlet. Hari ini dia sudah ada outletnya. Anda boleh search di Google Bapak Ibu namanya Rockway Snack. Ya, websitenya sedang diperbaiki. Anda juga boleh ngintip di Instagramnya dia. Nah, kalau saya tanya kepada Anda, kira-kira mana yang bisa dijual lebih mahal? Nomor 1 atau nomor 2 Bapak Ibu? Nomor 1 atau nomor 2? Satu atau 2. Kalau Anda mau jual lebih mahal, walaupun isinya sama Bapak Ibu. Kroket, lembar ya lembar Bapak Ibu. Tarsis, betul dia nomor 1. Nah, ingat Bapak Ibu, tulis dulu Anda di dalam bisnis bukan hanya tentang apa yang Anda jual, tapi tentang bagaimana Anda menjualnya. Itu penting Bapak Ibu. Saya ulang, bukan tentang apa yang Anda jual, tetapi tentang bagaimana cara Anda menjualnya. Isi boleh sama Bapak Ibu, lemper boleh lemper yang sama Bapak Ibu ya. Lemper yang punya rasanya kayak apa Bapak Ibu? Lemper betul Bapak Ibu ya. Tapi Anda jual lemper dengan cara berbeda, hasilnya berbeda. Dan uang di rekening Anda akan berbeda Bapak Ibu. Ya. Oke, ingat sekali lagi tulis-tulis Anda di dalam bisnis bukan hanya tentang apa yang jual, tapi tentang bagaimana cara Anda jualnya Bapak Ibu ya. Nah, ini beberapa liputan achievement Bapak Ibu kemarin tadi di TV itu juga ovennya sudah gede-gede ya, sudah satu ruko begitu sudah ada pabrik snacknya. Dia masih beli hand mixer ya, masih ingat banget betul. Ya, ini beberapa ini achievementnya. Dia investasi saya Bapak Ibu bayar coaching tiap bulan 15 juta Bapak Ibu dari 0 menjadi 400 jutaan dalam waktu 5 bulan. Anda yang masih mau nggak Bapak Ibu kalau Anda cuma invest 15 juta satu kali Bapak Ibu, kemudian kita bikinin bisnis Anda yang omsetnya ratusan juta hingga miliaran rupiah Bapak Ibu, dan bisnisnya milik Anda bukan milik saya. Tanya mau nggak? Siapanya mau, betul? Itu yang saya lakukan untuk klien-klien saya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian orang-orang tujuannya Bapak Ibu, coach ini bukan ini, kita bikin grup seperti ini Bapak Ibu. Saya bikin grup coaching seperti ini. Ini satu orangnya bayar saya sekitar 10 jutaan, 9.970. Per hari ini grup coaching saya yang seperti ini sudah 12.970 Bapak Ibu ya. Ada cek di Tokopedia. Ya loh, coach juga jualan coaching di Tokopedia. Iya Bapak Ibu, dan laku pula. Aneh kan Bapak Ibu? Jualan coaching di Tokopedia
Tokopedia ya, saya sudah jual ratusan juta di Tokopedia, Bapak Ibu. Ya, oke, Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang duduk di sini saya ambil 10 juta, Bapak Ibu. Saya hitung markup bisnis coaching. Bahwa Anda duduk bareng di sini, kita bisnisnya, dibikin perencanaan, dieksekusi di ya. Teori bukan ya apa nih. Oke, harus siap. Bapak Ibu, ini saya share dari chat di messenger pribadi saya. Anda yang nanti nyemplung di bisnis sesi pendampingan saya, Anda bisa mendapatkan hak ini, Bapak Ibu. Anda bisa diskusi seumur hidup dengan kami. Ini saya share dari chat live chat saya di messenger. Jadi bukan hasil show Bapak Ibu ya. Barangnya apa Bapak Ibu? Ini barangnya bumbu dapur, mereknya Esensa Hidup dan ada di lapangan ya. Itu juga awalnya datang dengan kondisi habis Bapak Ibu karena nggak bisa bersaing di pasaran. Bumbu dapur Bapak Ibu kunyit gitu ya, Bapak Ibu bubuk ya, kunyit bubuk, daun salam gitu ya. Itu dia datang kondisi seperti itu sudah tutup. Saya lakukan, ingat Bapak Ibu di dalam bisnis bukan hanya tentang apa yang sudah jual tadi. Ya, kita langsung survei ke market lagi Bapak Ibu, kira-kira kebutuhannya seperti apa, komposisi seperti apa Bapak Ibu. Kita lakukan relaunching kembali ya. Produknya saya ubah, penyebutnya Bapak Ibu, packagingnya saya ubah, marketnya kita juga. Market saya tembakkan modern market Bapak Ibu. Oke. Nah ini ada cek Bapak Ibu di lapangan, hampir semua modern market sudah kita masukin. Dan modern market itu Anda di ranking penjualannya karena Anda kan konsinyasi, betul? Untuk range market kita, all manufacturer dia Bapak Ibu. Ini di total manufacturer di bayar saya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita di ranking Bapak Ibu dia melakukan coach, puji-pujian masuk 10 besar. Kalau Anda masuk 10 besar penjualan, Bapak Ibu Anda tidak akan dikit, tidak akan ditendang, betul? Ya, Anda akan dirawat Bapak Ibu oleh si para market itu sudah bisa masuk. Ya. Bapak Ibu kan tentang apa yang sudah jual, kita hanya melakukan penyesuaian sesuai dengan market yang Bapak Ibu. Nah, seorang Suli Pak Solihin yang hampir ketipu temennya juga ya, saya punya klien Pak Agus juga. Pak Agus itu ya ketipu temennya juga katanya, betul? Ketipu temennya dia dari Alkas, bisnis Alkas dari awal nggak ada masalah Pak Ibu ya. Di kasus Pak Ibu ketipu temennya, habis total Ibu datang karena modalnya yang nggak ada, saya lakukan untuk menyelamatin dia. Kita memakai strateginya non-performance loan property, NPL property Ibu ya. Kita ngambil properti yang di market harganya 500 juta, kemudian sudah non-performance Ibu, sudah cicilannya macet dan lain sebagainya. Kita beli yang dia 70 juta Bapak Ibu, kita renovasi sedikit 50-an juta, kita jual 380 sampai 400-an juta Bapak Ibu ya. 3 bulan Bapak Ibu kita lakukan untuk dapat nilainya total 1,4 miliar Bapak Ibu. Oke, dari 1,4 miliar kita putarkan lagi. Saya putarkan lagi, hari ini dia sudah update saya, hari ini saya sudah bangun klaster kecil, memang masih kecil Bapak Ibu. Di properti klaster 3 miliar itu masih cukup kecil, tetapi paling tidak itu jauh lebih baik dibandingkan ketika dihancur total, betul? Ya, saya pesan saya ke dia, Pak, jangan ngacak lagi dulu. Jangan ngacak seperti yang dulu. Pokoknya yang apa yang sudah disusun, diikutin stepnya Bapak Ibu di dalam bisnis. Kalau critical success faktornya tidak Anda ubah Bapak Ibu, dan lingkungan di luarnya juga tidak berubah, Anda akan mendapatkan hasil yang kurang lebih sama Bapak Ibu. Kecuali lingkungan berubah di luar. Misalnya terjadi COVID seperti ini, berarti ada sesuatu yang harus Anda sesuaikan. Betul? Kalau enggak, Anda bisa running terus Bapak Ibu. Itu enaknya di dalam coaching Bapak Ibu. Bisnisnya milik Anda kalau menghasilkan 400 juta tiap bulan, yang Anda akan dapat 400, 500 terus Bapak Ibu. Ya, karena sudah jalan dengan baik sistemnya. Oke, itu bedanya kami dengan pemain yang hanya jualan workshop Pak Ibu ya. Oke. Nah, dari sini Bapak Ibu muncul orang juga seperti Anda juga Bapak Ibu. Ya, tadi orang yang kontraktor, banyak Bapak Ibu saya nge-coach kontraktor. Muncul pemain misalnya spare part mobil Bapak Ibu ya. Ini Pak David Chandra bisnisnya apa? TDC variasi Bapak Ibu. TDC variasi Anda search di Google juga boleh. TDC variasi. Anda search di Tokopedia, TDC variasi juga boleh. Lihat jualannya sudah berapa banyak, lihat diamondnya sudah berapa Bapak Ibu ya, status diamondnya, oke? Jadi Anda lihat Bapak Ibu di situ. Nah, semua klien saya hidup dan ada di lapangan.
Nah, Pak David ini apa yang terjadi? Dia berbisnis ke bisnis, dia supply untuk asuransi, Pak Ibu. Supply untuk asuransi, untuk spare part mobil ya, bumper mobil gitu semuanya, betul. Nah, omsetnya besar, Pak Ibu. Tetapi kalau Anda bermain bisnis ke bisnis, B2B, teman-teman yang bermain B2B, biasanya Anda bermain term of payment, betul nggak? Anda ngutangin dulu, betul Pak Ibu? Nah, kalau terjadi sesuatu enggak, itu yang terjadi di beliau Pak Ibu. Omset cukup besar puluhan miliar Bapak Ibu, tapi terjadi lagi masalah di cash flow. Kenapa? Karena pembayaran jadi telat dan lain sebagainya, terutama adanya COVID ini, betul? Ya, omset boleh besar, tapi dia menderita, betul Pak Ibu? Nah, di dalam bisnis Bapak Ibu ada 5 model yang bisa Anda lakukan. Silahkan ditulis di modul Anda Bapak Ibu. Yang pertama, Anda bisa pakai model namanya B2B, bisnis ke bisnis seperti beliau. Yang kedua, Bapak Ibu, Anda bisa memakai namanya B2C, bisnis ke konsumen. Akhirnya saya bikin pilar kedua ini untuk beliau, Pak Ibu. Ya, B2B-nya berantakan, saya bikin pilar kedua namanya B2C, bisnis ke konsumen. Saya create produk namanya Durable, Pak Ibu. Durable cover mobil itu produk pertama yang lahir di meja coaching saya, Pak Ibu. Ya, 3 minggu kami jualan 125 juta, Pak Ibu. Sewa booth di GIAS, Pak Ibu, di ICBSD, di ISBSD. Saya sewa booth di sana, Pak Ibu, ya sekitar 40 juta. Saya sewa, Bapak Ibu. Kita besar-besaran di situ, Pak Ibu. Ya, di situ kita mulai dirilis oleh pemain-pemain besar tadi, Volvo, Hyundai, Mitsubishi, ya Pak Ibu. Mulai diajak kerjasama, Pak Ibu. Launching expander di Indonesia, cover mobilnya, kliennya, ya. Masuk ke Pak Ibu. Ya. Jadi lagi ini yang kedua adalah bisnis B2B, Bapak Ibu, B2C. Yang ketiga, Bapak Ibu, bisnis B2C dikalikan. Saya ulang, bisnis B2C ke konsumen tapi dikalikan. Maksudnya Anda misalnya masuk ke Indomaret, ke Alfamart, Bapak Ibu ya, itu bisnis ke konsumen faktor kalikan. Anda masuk ke Indomaret, Anda langsung dikalikan 10.000 outletnya dia, betul? Ya, yang ketiga Bapak Ibu, Anda bisa bermain bisnis ke government, B2G. Yang kelima, Bapak Ibu, Anda bisa bermain bisnis untuk filantropi atau untuk amal, Bapak Ibu. Ya, clear Bapak Ibu, ada 5 ini, silahkan Anda nanti boleh mainkan. Nah, saya akan berikan framework-nya supaya step by step-nya contoh untuk Anda di setelah ini, oke? Yang penting ada satu ya, B2B, B2C dikuadratkan, kita kalikan, kemudian Anda bicara dengan bisnis ke government dan bisnis dengan filantropi, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini juga sama, Bapak Ibu, ibu yang luar biasa, awalnya jualan rempeyek juga tadi, jual rempeyek, jual sandal jepit, jual aqua, jual gas, Bapak Ibu ya, semua Bapak Ibu datang coaching bersama suaminya, bayar 2 orang ini Bapak Ibu, berarti bayar 20 juta ke saya, datang bruk begitu, dia ngomong, coach aku bantuin coach, ya wes ya, bantuin, oke, mau apa dibantuin, bisnis berantakan, palu gada apa aja, pokoknya tak jual, jadi dia mulai bingung Bapak Ibu, ya duitnya mutar-mutar nggak karuan, ya setelah kita pakai sistem kita coaching dia Bapak Ibu, ditemukan dia pengen bermain di properti karena suaminya juga kontraktor kebetulan. Ya. Nah, kami pakai strategi juga NPL juga, non performance property. Kita beli properti yang 500-an juta, kita bayar hanya sekitar 170-an juta, 180 juta. Kita renov sedikit, kita lempar lagi di market. 3 bulan kita hit sekitar 1,4-1,5 miliar juga Bapak Ibu. Kemudian kita putarkan ulang Bapak Ibu. Nah, hari ini dia sudah update saya, Bapak Ibu, dia baru akuisisi satu proyek perumahan nilainya 250 miliar Bapak Ibu. Jos Bapak Ibu, dari seorang jualan rempeyek dan galon aqua Bapak Ibu sekarang main di properti ya. Dia punya target sold out sekitar 3 tahun Bapak Ibu. Dia kerjasama dengan digital marketing juga, pakai ilmu-ilmu saya juga Bapak Ibu. Dan yang menarik, tadi proyek itu 250 miliar Bapak Ibu, tidak perlu diakuisisi pakai uang Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu ya. Tadi siang saya baru ditawari klien saya, Bapak Ibu, kalau Anda ada yang tahu New Beringin Bengkel, Bapak Ibu, itu di teman-teman yang di Jakarta, silakan cek kalau Anda lewat tol Kebonjeruk di sebelah kiri kalau Anda ke arah Tangerang, kalau Anda ke arah Jakarta sebelah kanan, di sebelah kiri tol Kebonjeruk, New Beringin Motor, Bapak Ibu, ya itu bengkel besar di pinggir tol itu, Bapak Ibu, itu kliennya Coach Sugeng Santoso juga, ya. Itu tanahnya baru diserahkan ke kita, Bapak Ibu. 2.400 meter untuk diolah menjadi sesuatu, Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi, bisa nggak dapat tanah puluhan miliar, bahkan ratusan miliar gratis, Bapak Ibu? Bisa, Bapak Ibu. Asal Anda tahu caranya, Bapak Ibu ya. Saya ada di Pasar Kemis yang baru diberikan ke kita juga 3,2 hektar, Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi, semua bisa asal Anda tahu cara ngolahnya, Bapak Ibu. Oke?
Nah, Ibu ini juga luar biasa, Bapak Ibu ya. Nah, ini juga klien saya mainnya B2G, Bapak Ibu. Bisnis ke government. Ya, di 2019 datang duduk coaching, Bapak Ibu, 2020 Februari sudah berani resign, Bapak Ibu. Enak, Bapak Ibu, tadi yang angka 2 yang ingin cepat resign. Nanti nyemplung aja lah di coaching saya biar cepat resign, Bapak ya. Nah, ini 2019 Bapak Ibu nyemplung di coaching, 2020 Februari sudah resign, Juli saya minta untuk update, omset sudah mencapai 10 miliar, Bapak Ibu. Bisa nggak dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 6 bulan, dari 0 mencapai 10 miliar? Bisa, Bapak Ibu? Bisa, Bapak Ibu ya. Akhir tahun kemarin saya minta di-update lagi, Bapak Ibu. Sudah berapa? Ya, dia sudah tembus 20 miliar. Januari update saya lagi, Bapak Ibu, sudah punya proyek lagi 12 miliar harus diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Ini pun masih zamannya corona, itu saya tulis di situ. Kalau nanti corona sudah reda, kapan-kapan saya undang sharing ya Pak. Ya, jadi Anda yang mengatakan, Coach, corona ini orang berantakan, mati, bisnis, enggak juga Bapak Ibu. Ini klien saya malah closing 20 miliar, 12 miliar terus Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, jadi ada bisnis yang turun, ada bisnis yang terus naik Bapak Ibu. Nah, tinggal Anda memilih mau belajar kemana, Bapak Ibu. Itu kan it's your choice, betul? Kalau Anda terus program otak Anda dengan bisnis ini karena corona turun lah, karena COVID ini turun, karena PPKM turun, ya Anda akan turun, Bapak Ibu. Sementara di luar sana ada begitu banyak orang yang kemudian menemukan cara-cara, Bapak Ibu, untuk terus berkembang, Bapak Ibu. You have to learn, Bapak Ibu. Ya, oke? Nah, di properti juga sama, Bapak Ibu. Awalnya saya juga dari makelaran, kemudian kita mulai bermain sendiri, Bapak Ibu, seperti ini. Ya, ini total 324 unit, Bapak Ibu. Kalau Anda yang bermain properti, Anda hadir di sini saat yang tepat, Bapak Ibu, Anda akan belajar jualan, betul? Ini cara saya jualan properti, Bapak Ibu. Saya nggak pernah jualan properti satu unit, Bapak Ibu. Ya, kita selalu jual properti 8 unit, 10 unit, 20 unit dalam waktu 1 hari. Ya, kalau Anda jualan cuma satu, kelamaan, Bapak Ibu. Ya, uangnya Anda terlalu pelan. Oke, Bapak Ibu, ini cara jual saya properti. Itu semua yang duduk di sana sudah tanda minat, Bapak Ibu, sudah tinggal pilih unit saja. Oke? Pelajarin caranya, Bapak Ibu, supaya Anda terus bisa maju, Bapak Ibu ya. Ini proyek terbaru, Bapak Ibu, ada 3 di Boda, 1 hektar. Tentunya kerjasama, jadi masih kita gambar ulang dan lain sebagainya, Bapak Ibu ya. Ini yang sudah siap launching, sama di Bekasi, Bapak Ibu ya. 1 teman juga, nah ini juga sama di 3 reksa, Bapak Ibu. Teman yang ada sudah amankan sekitar 60 hektaran juga. Ya. Gini konsepnya seperti ini, Bapak ya. Kita bikin low rise building, Bapak Ibu, kita bikin green building, kita desain semua fasilitas kita bikin premuntual, tapi seperti ini, Bapak Ibu. Tak tanya nih loh, Bapak Ibu, mau nggak tinggal di tempat yang tak kasih saya cuma nanya doang. Desain low rise tinggi-tinggi sudah terlalu, saya hadirkan benar-benar green build, tak stres lagi. Yang ada sekarang tuh orang tinggal di rumahnya sendiri, stres, pingin. Kok aneh, Bapak Ibu? Kan aneh, bener nggak? Kenapa nggak sekarang healingnya saya bawa ke rumah Anda, betul? Ini yang kita desain seperti ini, semuanya green, Bapak Ibu. Di sini kita kerjasama dengan satu grup besar, Bapak Ibu, untuk manage agribisnisnya. Anda bisa nanam pakcoy, nanam caising, bisa beli bahkan di situ dengan harga dasar, Bapak Ibu, pasti lebih murah dibandingkan di pasar. Ya, Anda bisa beli ikan di sini dan lain sebagainya, Bapak Ibu ya. Semuanya green seperti ini, Bapak Ibu. Desain di dalamnya juga kita bikin mewah, Bapak Ibu. Kemudian kita bikin desain untuk unitnya seperti ini. Ini unit, kalau Anda beli yang ini, Bapak Ibu, ini tipe 2, 3, langsung 3 kamar, Bapak Ibu. Jadi Anda yang punya anak 3 kamar, Bapak Ibu. Jadi nggak nyampur jadi satu. Wes tak tanya, ini saya nggak jualan, Bapak Ibu, karena ada 1 izinnya yang lagi kita beresin ya. Semuanya sudah beres, hanya tinggal 1 izin itu. Saya hanya ingin tahu, Bapak Ibu, tes ke Anda doang. Pengen tahu doang, di sini Bapak Ibu yang hadir di sini, ada nggak Bapak Ibu yang mau Bapak Ibu tinggal di tempat yang kayak begini, Bapak Ibu? Mau nggak Bapak Ibu? Ya, tinggal di tempat healing, Bapak Ibu. Enak Bapak Ibu. Ini persis di sebelah Podomoro Tenjo. Podomoro Tenjo itu jual 270 juta, Bapak Ibu. Kita jual sekitar 160-an, 170 juta.
Bahkan fasilitasnya sudah saya berikan ke Anda seperti itu. Prof. Domera Tenjo nggak punya yang ini, Bapak Ibu. Mau nggak Bapak Ibu? Oh, cuma nanya ini belum jualan Bapak Ibu. Kalau Anda yang mau nanti tak undang waktu kita pre-launching Bapak Ibu ya. Karena waktu pre-launching pasti kita jual murah sekali Bapak Ibu. Ya. Tapi saya tipe orang yang aman Bapak Ibu. Jadi saya nggak mungkin seperti para developer besar tadi, izinnya belum ada, tanahnya belum beres, sudah jualan, saya tidak akan lakukan itu Bapak Ibu. Ya, ini pun izin satu yang lagi mintip-mintip agak beres-beres, Bapak Ibu, saya pasti beresin dulu. Ya, jadi Anda tinggal di satu rumah yang nggak perlu healing lagi, Bapak Ibu ya. Di sana Anda bisa main, ada kelinci, ada macam-macam, Bapak Ibu ya, dan itu dikelola secara profesional, tenang aja ya. Kelola secara profesional. Ada rumah sakitnya sudah ada, Bapak Ibu ya. Coffee shopnya juga sudah kita siapin, Bapak Ibu. Jadi Anda enak, Bapak Ibu. Daripada Anda stres tinggal di rumah kan aneh, betul ya. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, itu perjalanan saya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda apa ilmu-ilmu yang saya pelajarin, Bapak Ibu. Saya agak sedikit berbeda dengan trainer-trainer lain, Bapak Ibu, karena saya doing business. Saya berbisnis, Bapak Ibu. Jadi saya tahu nangisnya, saya tahu takutnya, saya tahu jatuh bangunnya, saya tahu berdarahnya, saya tahu hampir matinya, saya tahu Bapak Ibu di awal COVID pun apartemen tuh hampir mati, Bapak Ibu. Saya sampai kebingungan, Bapak Ibu, karena itu total nilai 400 miliar, kita juga bingung, Bapak Ibu ya. Jadi saya tahu benar, Bapak Ibu. Jadi saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan, Bapak Ibu ya. Oke ya, mudah-mudahan malam ini kita bisa jalan sama-sama ya Bapak Ibu. Nah, yuk untuk Anda yang senang lihat video, Anda bisa subscribe di YouTube saya Bapak Ibu, Potensia Institute. Memang videonya belum banyak, tetapi video saya semua isinya daging Bapak Ibu. Jadi kalau Anda belajar cara jualan di situ, cara gaji karyawan, semua selalu saya berikan step-stepnya. Bukan hanya sekedar motivasi Bapak Ibu ya. Teman-teman yang main Instagram, lampu ayo saling follow di situ ya. Di follow di Coach Sugeng Santoso Bapak Ibu. Silakan follow di akunnya Coach Sugeng Santoso. Untuk Facebook, Bapak Ibu, saya tidak menerima pertemanan kalau Anda nggak jadi klien, Bapak Ibu. Karena semua klien saya temenin, Bapak Ibu. Itu agak berbedanya saya dengan trainer yang lain. Semua klien saya temenin. Jadi Anda hanya bisa add friend kalau Anda jadi klien kita, Bapak Ibu. Karena saya berjanji, ya, klien coaching kita, Bapak Ibu, ya. Karena saya berjanji untuk nemenin Anda seumur hidup, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda nanti posting jualan di Facebook, saya juga ngikutin, saya ngeliat Bapak Ibu. Kalau ada postingnya salah, biasa saya message Bapak Ibu di Messenger, Bapak Ibu. Itu tulisannya kegedean, promonya salah, gini-gini. Jadi kita bisa terus interaksi, Bapak Ibu ya. Oke, silahkan follow di Instagram aja, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih harus sukses di bisnis? Benar nggak? Anda yang sudah, Coach aku pengen cara jualan, ini sudah gregetan gitu ya. Anda yang nomor 2 ini loh, hadir di seminar cara meningkatkan jualan, loh nggak ada bisnisnya, apa yang mau dijual kalau gitu? Nah, yuk sekarang belajar cara jualannya dulu, dan pahamin konsepnya kenapa kita harus sukses di bisnis, Bapak Ibu. Ada 4 cara, Bapak Ibu, kita make money di dalam kehidupan ini. Nggak ada yang salah, Bapak Ibu. Ada cara pertama, ini saya ambil dari Robert Kiyosaki, salah satu guru saya, Bapak Ibu. Dia membagi 4 cara kita make money di dalam kehidupan. Yang pertama, Anda sebagai karyawan, Bapak Ibu, itu Anda menghasilkan uang, betul? Sama, Bapak Ibu, saya dulu juga karyawan, Bapak Ibu ya. Nggak ada yang salah dengan profesi ini. Jangan Anda anggap hina, Bapak Ibu, di situ ya. Ingat, jangan kencingin periuk nasi Anda. Kalau Anda sekarang ini masih karyawan, Bapak Ibu, jangan anggap itu sebagai pekerjaan yang hina. Enggak, Bapak Ibu ya. Itu tetap mulia selama itu halal, betul? Ya, tetapi Bapak Ibu harus memahami plus dan minusnya, dan Anda harus nyiapin untuk masa depannya. Itu harus. Bukan berarti Anda mengatakan bahwa Coach, aku kemudian nyaman sebagai karyawan ini dan aku nggak siap, Bapak Ibu. Kenapa? Karena profesi tadi suatu saat akan hilang, Bapak Ibu. Anda pasti karena alasan apapun. Entah karena umur, entah tidak cocok lagi, entah karena alasan kesehatan, entah karena alasan keluarga, Bapak Ibu, betul? Ya, entah karena Anda melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani. Misalnya disuruh nyuap sana, nyuap sini, Anda sangat taat, Bapak Ibu, Anda sebetulnya nggak nyaman di situ. Entah nggak cocok dengan teman kerja, nggak cocok dengan atasan Anda, betul, Bapak Ibu? Someday Anda pasti akan kehilangan pekerjaan, Bapak Ibu. Anda siap atau tidak? Ya, kalau Anda terus menunda, Bapak Ibu, Anda nggak nyiapin dari sekarang, Bapak Ibu. Apakah harus resign sekarang, Coach? Nggak harus, Bapak Ibu. Ya, tapi disiapkan. Betul? Kalau enggak, Bapak Ibu, Anda ketika nyampe titik persimpangan itu, Anda pasti menyesal, Bapak Ibu. Saya nyelamatin orang yang hampir pensiun, yang sudah sampai nangis-nangis, Bapak Ibu, sudah karena nggak siap, anaknya masih sekolah, ada yang suaminya kena stroke, meninggal, Bapak Ibu. Ya, kita sampai bingung, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda ketemu yang seperti itu, Anda nanti ngalamin amit-amit, Bapak Ibu, ya, amit-amit ya. Jangan sampai ngalamin, Bapak Ibu.
Ya, siapin dari sekarang. Ya, nggak ada yang salah, tapi Anda harus tahu plus minusnya. Yang kedua, Bapak Ibu, Anda self-employee. Self-employee ini adalah orang yang punya profesi. Anda yang berbisnis yang masih kecil-kecilan, Bapak Ibu, Anda yang semua nyawanya dipegang Anda sendiri, atau Anda punya profesi, misalnya seperti saya, Bapak Ibu, ya, sebagai business coach, tetapi saya nggak punya background bisnis saya yang lain, yang saya ceritakan tadi, saya berarti adalah self-employee, Bapak Ibu. Ya, saya hanya memiliki satu profesi ini. Atau dokter, Bapak Ibu, yang nggak punya produk, yang nggak punya rumah sakit, nggak punya kliniknya, Anda namanya punya profesi, Bapak Ibu. Atau pengacara yang nggak punya kantor pengacaranya, Bapak Ibu, Anda berarti punya profesi. Artinya apa, Bapak Ibu? Ada yang salah nggak di sini? Nggak ada yang salah, kembali lagi. Teman-teman yang berbisnis masih kecil-kecilan, yang semuanya masih diurus sendiri, masih Anda yang masak, Bapak Ibu, Anda yang program, Anda yang jahit, Anda yang desain, Bapak Ibu. Ya, ada yang salah? Enggak, Bapak Ibu. Tapi pahami kelebihan dan kekurangannya. Anda suatu hari juga bertambah umur Anda, Bapak Ibu. Ya atau ya? Dan ada satu kekurangan paling besar, Bapak Ibu, di sisi sebelah kiri ini. Apa itu, Bapak Ibu? Di sisi sebelah kiri ini nggak ada yang namanya leverage. Nggak ada yang namanya daya ungkit, Bapak Ibu. Kenapa, Bapak Ibu? Karena di sisi sebelah kiri ini, untuk mendapatkan uang, Bapak Ibu, saya ulang, untuk mendapatkan uang, Anda harus menukarkan waktu Anda dengan uang tadi. Anda sebagai karyawan mau dapetin gaji lebih gede, apa yang Anda lakukan, Bapak Ibu? Mau nggak mau Anda lembur, ya atau ya, Bapak Ibu? Betul? Anda sebagai dokter, Bapak Ibu, yang nggak punya rumah sakit, Anda benar-benar hanya berprofesi sebagai dokter. Nebeng di rumah sakit orang lain, di klinik, Anda nggak punya produk, Bapak Ibu, seperti dokter Yu tadi, Bapak Ibu, ya. Anda nggak punya produknya. Untuk Anda bisa income lebih gede, Bapak Ibu, apa yang Anda lakukan? Terpaksa Anda terima pasien lebih banyak, ya atau ya? Betul, Bapak Ibu? Anda yang pengacara, Anda yang tadi trainer, Anda business coach, Bapak Ibu, untuk dapat income lebih besar, terpaksa Anda terima klien lebih banyak. Betul, Bapak Ibu? Ya. Anda yang tadi, Bapak Ibu, yang senang masak, ya, kuliner, tadi Anda jago masak, Bapak Ibu, bisnis kuliner, Anda yang jahit sendiri, masak sendiri, Bapak Ibu, desain sendiri misalnya begitu, supaya Anda terima duit lebih banyak gimana? Terpaksa Anda kerja lebih keras kan, Bapak Ibu. Terima order kuliner lebih banyak, catering lebih banyak, Anda masak sendiri. Terima jahitan lebih banyak, Anda jahit sendiri. Betul, Bapak Ibu? Ya, ya. Nah, yang menarik, Bapak Ibu, di sini nggak ada namanya leverage. Suatu saat Anda pasti mentok, Bapak Ibu. Pasti mentok. Kenapa, Bapak Ibu? Karena Anda tidak bisa menukarkan 24 jam waktu Anda satu hari ini dengan uang. Waktu Anda dan saya semua sama-sama 24 jam, betul? Ya, tapi Anda tidak bisa tukarkan itu semua dengan uang. Anda butuh waktu untuk ibadah, butuh waktu untuk istirahat, untuk keluarga, Bapak Ibu, untuk me time, betul? Untuk olahraga, Bapak Ibu. Ya atau ya? Ya, suatu hari Anda akan mentok, Bapak Ibu. Income Anda mentok, satu, umur Anda tambah nambah, Bapak Ibu, dan Anda pasti kehilangan profesi Anda itu nanti suatu hari. Why, Bapak Ibu, umur Anda tetap nambah. Jadi kalau Anda tunda 5 tahun dari sekarang, Anda nggak ngapa-ngapain, Bapak Ibu. Anda berbisnis ngawur begini saja, kecil terus, Bapak Ibu. Atau Anda karyawan, pokoknya 5 tahun dari sekarang karyawan terus nggak pernah mikir, Bapak Ibu. 5 tahun itu akan berlalu, Bapak Ibu. Anda siap atau tidak siap, tetap 5 tahun itu akan berlalu. Anda tunda 10 tahun, siap atau tidak siap, 10 tahun itu akan berlalu. Tinggal 10 tahun dari sekarang, Anda sudah lebih baik atau belum, it's up to you, Bapak Ibu. It's your choice, betul? It's your life, it's your choice, Bapak Ibu. Sama seperti dulu ketika saya memilih Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang solusinya apa, Coach? Tendang pantat Anda sendiri, pindah ke kanan, Bapak Ibu. Artinya, silakan bisnis dibenerin benar-benar, Bapak Ibu. Hidup berdasarkan sistem dan merek. Saya ulang, hidup berdasarkan apa? Sistem dan merek di situ, Bapak Ibu. Oke? Anda yang berbisnis kecil-kecilan, ayo mulai pikirkan untuk naik kelas, Bapak Ibu. Anda yang dokter, ayo pikirkan entah Anda punya produk, entah punya jasa klinik sendiri, Bapak Ibu. Ya, yang pengacara juga sama, karyawan juga sama, Bapak Ibu. Ya, silakan bisnis yang benar. Nah, Coach, apakah semua harus bisnis, Bapak Ibu? Tidak harus, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda tidak bisnis, Anda investasi, Bapak Ibu. Silakan Anda jadi investor, Anda mulai invest. Saya dulu berpindah bukan menjadi pebisnis langsung, Bapak Ibu. Sejak dari kerja saya sudah investasi properti, Bapak Ibu. Ya. Jadi, kalau Anda tidak bisnis, silakan invest. Kalau Anda tidak lakukan itu, Bapak Ibu, Anda 20 tahun dari sekarang Anda ketemu saya lagi, Anda tetap akan ngomong, Coach Sugeng benar, Bapak Ibu. Ya, dan Anda akan menyesal, Bapak Ibu, karena 20 tahun dari sekarang energi Anda sudah beda, umur Anda sudah nambah, kesehatan Anda juga mungkin sudah berbeda, betul, Bapak Ibu? Ya, situasi Anda juga mungkin sudah berbeda, betul? Ya atau ya? Jadi Anda mau siap atau tidak, it's up to you. 20 tahun dari sekarang tetap akan berjalan, Bapak Ibu. Tidak bisa Anda rem, tidak bisa Anda tunda, tidak bisa Anda stop waktu Anda, betul?
Jadi mending mumpung ketemu kita Bapak Ibu malam ini, segera tobat, tendang diri Anda ke sana Bapak Ibu ya. Entah kalaupun Anda tidak mau bisnis, teman-teman yang masih karyawan mulai mikir invest Bapak Ibu. Mulai mikir invest. Kalau tidak nanti Anda pasti nyesel. Ketika Anda kehilangan profesi Anda, kehilangan pekerjaan Anda akan mulai mengkonsumsi tabungan Anda Bapak Ibu. Dengan catatan Anda kesehatan masih sehat, dengan catatan anak Anda sudah selesai sekolah semua. Kalau belum Bapak Ibu, itu lain cerita. Ya, clear Bapak Ibu? Yuk sekarang ketikkan di kolom chat sama-sama, tugas saya berpindah dari kiri ke kanan. Ayo, tugas saya berpindah dari kiri ke kanan Bapak Ibu. Ya, tugas saya berpindah dari kiri ke kanan. Yuk tulis, ketikkan Bapak Ibu supaya sama-sama kita saling menyemangati Bapak ya. Tugas saya berpindah dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Semua Bapak Ibu, kiri ke kanan. Kalau Anda karyawan coach, aku nggak mau bisnis, boleh, tapi belajar investasi Bapak Ibu. Di sisa waktu Anda malam hari, misalnya Anda silakan mulai mikir invest. Ya, kalau enggak Bapak Ibu Anda pasti nyesal nanti. Pasti Bapak Ibu, saya nyelamatin orang sudah ketemu, hampir pensiun tuh udah. Saya sampai nangis-nangis kalau ngeliat dia Bapak Ibu. Ya, bayangin kalau sudah usia 60 Bapak Ibu Anda baru mulai kelimpungan, oh my God Bapak Ibu. Itu sudah langkahnya udah nggak boleh salah loh Bapak Ibu. Ya. Oke, nah kenapa Bapak Ibu? Karena yang di sebelah kanan ini itu sangat penuh leverage Bapak Ibu. Itu Anda bisa ungkit nggak karuan Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sebelah kanan itu Anda bukan menukarkan waktu, tapi Anda menukarkan value atau nilai Bapak Ibu. Itu penting. Ya, kenapa? Karena value atau nilai itu selalu bisa diduplikasi, bisa disebarkan lebih banyak Bapak Ibu. Kalau waktu nggak bisa. Karena waktu itu 24 jam Bapak Ibu. Ya, Anda dokter, misalnya Anda bikin produk, Bapak Ibu. Nilai kepintaran Anda tadi, Anda wujudkan dalam bentuk produk. Produk itu bisa Anda produksi mau 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta botol, Anda bisa, Bapak Ibu. Ya, hanya dari satu kepintaran Anda tidur di rumah, Bapak Ibu. Tapi 4 juta botol itu disebarkan ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia, you can do it, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda hanya punya profesi, Bapak Ibu, Anda tidak mungkin terima pasien, Bapak Ibu, sampai 4 juta orang, betul? Clear, Bapak Ibu? Anda yang bisnis kecil-kecilan juga sama. Yuk, basisnya adalah merek dan sistem. Itu wajib kudu mesti. Clear ya Bapak Ibu? Ini contoh leverage Bapak Ibu. Ya, ini leverage di bisnis saya. Saya bisa sambil minum kopi. Saya senang minum kopi tubruk Bapak Ibu. Saya minum kopi hitam. Ya, saya nggak suka Starbucks. Saya minum kopi. Bisa jadi tim saya, update saya ini, Bu Esther ini marketing manager kita. Jadi update saya coach hari ini close 7 unit ya. Pak Sugeng hari ini sudah dipastikan yang ini close ada 7 unit nih. Di update Bapak Ibu 7 unit properti ini nilainya kan kurang lebih 11 miliar Bapak Ibu. Ini namanya leverage. Anda bisa meminta orang lain mengerjakan pekerjaan Anda Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda tidak berbisnis dengan benar dan atau hanya sebagai karyawan, Anda tidak bisa ngomong, Pak, dia yang kerja, aku yang terima gaji. Kan nggak mungkin kan Bapak Ibu. Siapa yang mau orang lain kerja Anda terima gaji? Enak mungkin. Betul? Ya, tapi kalau di dalam bisnis bisa Bapak Ibu. Ya, Pak David ini juga leverage. Dia minta merek-merek besar tadi jualan produknya dia. Ya, dia terima duitnya, kerjasama bentuknya Bapak Ibu. Kalau Anda tidak berbisnis dengan benar, Anda tidak mungkin bisa lakukan ini. Siapa yang mau jualan produknya Anda? Betul Bapak Ibu? Kalau Anda keteter nggak bisa supply, gimana Bapak Ibu? Ya, oke. Ini contoh leverage lagi, namanya duplikasi Bapak Ibu, ya multiplikasi. Ini klien saya kalau nggak salah saya ingat di Mojokerto Bapak Ibu, kita bikinin coffee shop Bapak Ibu, nilainya 64 jutaan sebulan. Dia lihat ada pasar fried chicken, ayam Kentucky itu Bapak Ibu, kita bikin lagi Bapak Ibu, itu menjadi 260 juta sebulan. Dia lihat ada pasar kebab Bapak Ibu, kita bikin kebab Bapak Ibu 260 juta sebulan. Ya, dari 3 outlet ini saja, Bapak Ibu, dia punya income 600-an juta per bulan. Ini di kampung kecil, Bapak Ibu. Ya, ini baru dari 1 outlet masing-masing. Anda kebayang kalau duplikasi ini saya kalikan 2, Bapak Ibu. Coffee shopnya saya tambah 1, kebabnya saya tambah 1, fried chickennya saya tambah 1, nilainya bisa jadi berapa, Bapak Ibu? Untuk menyentuh angka miliar, Bapak Ibu, itu bukan sesuatu yang mustahil lagi, betul? Walaupun bisnisnya cuma apa, Bapak Ibu? Kebab, bisnisnya cuma apa? Fried chicken. Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu, salah satu bisnis kebab yang baru juga go public, betul? Kebab Turki Bapak Raffi baru go public, itu teman saya juga Mbak Nilam Sari, betul? Ya Bapak Ibu, jadi intinya Bapak Ibu, ini namanya leverage. Anda kalau nggak berbisnis benar, tidak akan pernah bisa di leverage. Jadi benerin bisnis Anda untuk teman-teman yang sudah bisnis, ya, dan atau teman-teman yang mau bisnis, Bapak Ibu, ayo bisnis. Karena
Anda tidak bisa dibelah menjadi 2 orang, tapi kalau bisnis bisa dibelah menjadi berapapun Anda mau, Pak Ibu. Buka cabang lagi bisa, nambah reseller bisa, nambah distributor bisa, oke? Ya, nah tujuan hari ini Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah kebuka ya pikirannya. Saya ingin membagikan how to-nya Bapak Ibu, dan kemudian saya mohon izin Bapak Ibu, kalau nanti di ujung hari mungkin di sekitar jam 10-an, setengah 11 Bapak Ibu, saya ingin membagikan satu program kita Anda yang pasti bisa membantu Anda untuk mempercepat bisnis Anda Bapak Ibu ya. Dan programnya sudah proven Bapak Ibu. Kita sudah meluluskan hampir 2.000 orang lebih ya, dari bisnis yang dari garasi rumah, dari kuli panggul tanah abang, sampai yang sudah jadi triliun, Bapak Ibu. Anda boleh search namanya Grand Sagara, betul? Itu klien saya Pak Charles namanya, Bapak Ibu, kerja sama dengan PP Property, bangun 14 tower, Bapak Ibu, di daerah Suramadu sana, ya. Itu juga dari meja coaching saya, Bapak Ibu, ya. Jadi, mudah-mudahan saya diizinkan, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau Anda oke, silahkan. Kalau enggak pun kita tetap temenan, ya. Tapi itu nanti, Bapak Ibu, saya ingin Anda belajar dulu semuanya. Siap, Bapak Ibu? Siapkan catatan Anda, Bapak Ibu. Nah, cara cepat belajar itu, Bapak Ibu, kan kita akan main game. Katanya kalau main game itu cepat nangkepnya, coach, gitu. Saya akan ajarin main game sebentar untuk menangkap framework tentang cara jualan. Siapa yang mau, Bapak Ibu? Kalau uang 50.000 ini uang asli loh, Bapak Ibu, bukan uang palsu loh. Ya, ini saya jual dengan harga 40.000. Siapa yang mau, Bapak Ibu? 50.000 saya jual harganya 40.000. Ada yang mau, Bapak Ibu? Ayo, siapa cepat dia dapat? Siapa yang paling cepat tadi? Oh, Pak Fauzan ya, Putri Fauzan ini yang paling cepat, betul ya. Nah, Bu Fauzan, tim tolong dicatat. Bu Fauzan, nanti silakan WA tim saya dikasih nomor rekening Anda, ini saya transfer ke Anda, oke? 50.000, lumayan Bapak Ibu ya. Workshop cuan, betul Bapak Ibu ya. Oke, nah gampang Bapak Ibu ya, uang 50.000 dijual 40.000, laku, cepat masuk disambar orang, beres Bapak Ibu. Beres ya Bu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu gimana caranya kalau ini saya jual 100.000? Ada yang mau Bapak Ibu 100.000? Ada yang mau Bapak Ibu 100.000? Siapa cepat dapat? Oh, ini business owner gendeng Bapak Ibu ya. Barang nilainya 50.000, dijualnya 100.000, mudah-mudahan ada yang mau nih. Oh, saya berdoa Bapak Ibu. Ini strategi yang sering dilakukan oleh business owner, benar? Pasang iklan kemudian modalnya doa, betul Bapak Ibu? Mudah-mudahan Tuhan iklanku berhasil. Yus, pokoknya mudah-mudahan Tuhan, ya Allah, ini iklanku boncos terus, betul Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan yang kali ini nggak boncos, betul? Itu kan strategi betul ya. Ini sama begini. 50.000 jual 100.000, mudah-mudahan ada yang beli. Ada yang beli Bapak Ibu. Ada yang mau? Ada yang mau? Tetap ada yang mau juga, yakin? 50.000 dijual 100.000, Anda transfer 100.000 nih. Ya, kayaknya ini orang pasti ini kalaupun mau pun nggak rela biasanya gitu. Oh, kok juga ini ngapusi gitu. Ya, saya rasa pasti orang pada keberatan. Klien Anda, customer Anda juga barang Anda 50.000 dijual 100.000 juga pasti digembel-gembelkan dulu. Ibu itu wah begitu dipakai ternyata kainnya luntur nih. Wah, seming dodolan itu sing jual tuh budelan loh. Ya, wah aku ditipu kelunturan dijualnya 100.000. Ya, orang bisa ketipu, bisa Ibu ya. Ada namanya marketing tipu. Ada apa Ibu? Buahnya ya. Tapi saya nggak mengajarkan yang itu Ibu ya. Toh Anda bisa mendapatkan dan kaya dengan cara halal, ngapain sih pakai marketing tipu-tipu Ibu ya. Nah, oke, sekarang ada yang mau nggak Bapak Ibu kalau ini saya tambahkan Bapak Ibu satu CD saya Bapak Ibu, kalau di Tokopedia Anda beli 175.000, ini saya tambahkan begini, saya jual ke Anda 100.000 Bapak Ibu. Ada yang mau Bapak Ibu? Ini CD tentang bagaimana melipat gandakan penjualan bisnis Anda dalam hitungan bulan. Di sini kita bahas dari packaging dan lain sebagainya Bapak Ibu, cara profilingnya bagaimana. Ada yang mau nggak Bapak Ibu di sini? Siapa yang tadi yang paling cepat ya? Pak Zulmi nanti tolong WA tim saya ya, ke tim saya Pak Ibu. Pak Zulmi nanti silahkan transfer saja 50.000 karena ini kan CD saya jual tadi 100.000. Berarti Anda transfer 50.000 aja Pak Ibu. Ini saya kirimkan ke Anda free ongkir, sudah. Ongkirnya saya nanggung. Enak Pak Ibu ya. Oke. Gampang, laku loh. Barang 50.000 dijual 100.000, orang rebutan juga kalau ada value yang ditambahkan juga ya. Nah, itu kan gampang. Siapa yang mau kalau ini saya jual 1 juta Pak Ibu? 1 juta. Ini strategi modal doa, boleh Bapak Ibu ya? Strategi modal doa, pasang iklan, terus kemudian onyong-onyong Tuhan, mudah-mudahan iklanku nggak boncos, betul? Ya, ayo
Siapa yang mau ini 1 juta? Enggak mau. Oh, enggak. Dan Anda kan nggak tahu nanti tak tambahin CD, kalau tak tambahin laptop siapa tahu. Ayo, Ibu. Yakin nggak mau? Wah, enak tambah laptop. Pasti nggak mau ya, Pak Ibu ya. Entertainment gendeng, betul Pak Ibu. Entertainment dan sinting, bener sinting gendeng miring ya. Dulu saya SD itu diundangnya SGM ya Bu, sinting gendeng miring. Ya, ini ada entrepreneur gendeng, bener nggak? Sekarang value 50 dijual 1 juta. Terus modal doa berharap laku Pak Ibu. Ya, marketnya nggak jelas, value nggak jelas Pak Ibu, overprice, betul? Jual harganya segitu nggak laku, betul? Orang-orang ngomong edian nih, gundul kok aku yang nggak mau beli, betul nggak Ibu? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, tahu Bapak Ibu bahwa ingat tadi apa yang terjadi di market itu it's only feedback, betul? Orang mengatakan gundul coach gitu, barang 50.000 dijual 1 juta. Itu sesuatu yang nggak masuk akal lah, market juga nggak akan mau. Ya, kita dengar oh ternyata value-nya nggak cukup untuk dibayar 1 juta tadi. Ya. Nah, kalau boleh Bapak Ibu, saya sedikit cerita tentang masa kecil saya, Bapak Ibu ya. I lost my childhood, Bapak Ibu. Saya kehilangan masa kecil benar-benar. Ya, saya kadang lihat anak kecil digandeng orang tua ya, ayah sama ibu, itu saya nangis, Bapak Ibu. Saya pengen kayak gitu. Saya pengen kayak gitu. Bisa digandeng bapak saya, ibu saya gitu. Saya orang kampung kan, Bapak Ibu. Itu tetangga 5, 6 kilo, 10 kilo aja kita kenal kan. Apalagi tinggal di kampung yang dikenal begitu, Bapak Ibu. Terus keluarganya seperti itu. Saya malu, saya merindukan itu, Bapak Ibu. Jadi saya melihat teman-teman yang punya keluarga yang harmonis itu saya nangis. I cry, Bapak Ibu. Ya, nah ketika saya mulai dikaruniai Bapak Ibu berkat Bapak Ibu uang yang berlimpah Bapak Ibu, ya saya punya 2 concern. Ya, untuk anak-anak Bapak Ibu, satu untuk pendidikan sama satu untuk mereka yang tunagrahita namanya Bapak Ibu ya. Jadi cacat secara potensial institut saya sumbangkan ke mereka Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nyari buku saya namanya Beyond Productivity, itu buku saya bukan ngasih CD, bukan ngasih seminar Bapak Ibu. Anda beli buku saya di tahun 2010 saya launching itu menjadi best seller sendiri Bapak Ibu. Anda beli buku bukan tak kasih CD, bukan tak kasih seminar Bapak Ibu, tapi saya media ngeliput kayak orang gila sampai diliput buku itu jadi bestseller sendirian Bapak Ibu, tanpa uang marketing satupun. Ya, Anda beli itu saya berikan anak asuh Bapak Ibu, untuk Anda sekolahkan sampai lulus Bapak Ibu. Hari ini pun sama Bapak Ibu ya, saya sudah puluhan tahun jadi donatur tetap untuk pendidikan di Indonesia Timur sama anak-anak tunagrahita Bapak Ibu. Ya, kalau boleh malam ini Bapak Ibu saya ajak Anda nyumbang sama-sama. Ini uang 50.000. Ada yang ikhlas nggak untuk menambahkan? Silakan diketikkan di kolom chat. Seikhlasnya Anda saja, Anda tambahkan berapa. Kita sumbangkan ke anak-anak tunagrahita, Bapak Ibu. Anak-anak yang seperti ini. Ya mereka yang kalau saya katakan mau dibuang ayah ibunya juga mungkin kasihan Bapak Ibu, tapi latih hanya sekedar bikin kerajinan tangan, kadang berhitung sederhana jaga toko Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya, mereka ingin mandiri Bapak Ibu, bukan ya, bukan ingin ngemis Bapak Ibu. Ya, silahkan ketikkan di kolom chat Bapak Ibu angka seikhlasnya Anda. Kalau Anda mau sama-sama nyumbang, silahkan hari itu transfer ke kita, dituliskan donasi Bapak Ibu. Ya, saya akan transfer ke mereka Bapak Ibu. Saya nggak mungkin bawa kabur uang Anda. Grupnya potensi bisnis acceleration, bukti transfer nanti saya posting di sana. Ya, saya sudah nyumbang ratusan juta Bapak Ibu sejak COVID ini pun saya seperti Anda semua. Ya, nanti ada transfer, ada tulis donasi Bapak Ibu. Saya akan posting bukti transfer di sana. Bapak Ibu. Ikhlas 50.000 silahkan, 100.000 silahkan.
Seikhlasnya Anda biasa terpaksa Bapak Ibu tiap tahun kirim kalender Bapak Ibu ke saya, ini kan juga 2022 ya. Ini Bapak Ibu, uang 50.000 ini menjadi 1.500.000 sudah direkap oleh tim kita. Nanti silakan dikasihkan rekeningnya. Anda transfer, saya akan pertanggungjawabkan, saya akan posting transfernya untuk Anda benar-benar transfer ya Ibu ya. Jadi itu tadi rekap 1.500.000 yang ditulis di sini. Kalaupun nanti ada yang transfer hanya separuh, ya tetap akan saya posting di sana Bapak Ibu. Saya akan pasti berikan kepada yang berhak Bapak Ibu ya. Nah, oke Bapak Ibu, uang 500.000, 50.000 mendadak jadi 1.500.000 Bapak Ibu. Yang tadinya susah sekali dijual 50.000 dijual 1 juta susah, mendadak menjadi 1.500.000, bahkan kurang dari 30 menit loh Bapak Ibu. Ya. Nah, kunci jualan sama dengan yang seperti yang kita lakukan. Yuk kita pahami dalam waktu sekitar 1-2 menit, betul Bapak Ibu? Waktu kita bicara tentang uang 50.000 ini, saya jual 40.000, orang kenapa Bapak Ibu? Silakan kasih pendapat. Uang 50.000 dijual 40.000, orang rebutan Bapak Ibu. Why Bapak Ibu? Kasih pendapat. Ada untungnya apa Bapak Ibu? Silakan kasih pendapat. Bebas ya Bapak Ibu. Lebih murah kok ya. Sedikit lebih murah dibandingkan value-nya, betul? Itu kan punya untung Bapak Ibu ya. Dapat untung, dapat betul ya. Nah, betul Bapak Ibu? Sama. Ketika dia merasa mendapatkan satu value, satu nilai, satu keuntungan dengan membeli barang Anda, dia akan berubah. Betul Ibu? Kita customer yang mana ini? Karena tidak semua customer akan menganggap barang Anda semua kan saya naik menjadi 100.000. Orang mulai, aduh, ada yang mau tapi beli ketipu nih, aku sama Coach Sugeng nih ya. Aku merasa rugi nih sebetulnya nih ya. Orang mulai, betul Ibu? Ya, kenapa menurut Anda Ibu? 50.000 dijual 100.000, orang mulai reluctan, betul? Ya, menurut Anda kenapa Ibu? Kenapa mulai orang ragu-ragu, mulai kalau kemudian dia merasa ketipu, Ibu, kira-kira kenapa Ibu? Value-nya tidak sesuai lagi, benar nggak? Barangnya sama, betul nggak? Barangnya sama Ibu. Tapi ketika kondisi berubah, ya, mereka menjadi tidak valuable, betul? Kita naikin harga jual, menjadi tidak valuable, barangnya sama. Tapi apa yang terjadi ketika ditambahkan ini, Pak Ibu? Kenapa orang mendadak langsung rebutan lagi, betul? Ya, apa yang berubah? Nilai lagi, betul? Orang menjadi valuable lagi. Barangnya sama, Pak Ibu, tapi ditambahkan sesuatu, value-nya berubah. Ya, nah Coach, kalau gitu gampang, aku naikin jualannya tak kasih bonus, kasih undian handphone, iPhone lah, ini itu. Oh, lah tekor gimana Coach? Itu ketiga, betul? Apakah ketika Anda meningkatkan value ini harus ditambahkan barang, laptop kan Bapak Ibu, kasih handphone kah Bapak Ibu? Apa yang saya tambahkan ketika 50.000 ini menjadi 1.500.000 kurang dari setengah menit Bapak Ibu? Apa yang saya tambahkan? Ayo kita cek sama-sama, kita diskusi. Apa yang kita tambahkan? 50.000 jadi 1,5 juta kurang dari 1 menit. Apa yang saya tambahkan Bapak Ibu? Kasih pendapat, sentuhan sosial, psikologis, silakan Bapak Ibu. Semua Bapak Ibu kasih pendapat ya, rasa Bapak Ibu ya, emosi Bapak Ibu, mas koin Bapak Ibu saya nggak menambahkan mas koin, betul? Faktor kali apa yang saya tambahkan Ibu ya? Ketika saya 50.000 saya tambahkan sesuatu, sekarang mendadak orang oke kok aku bersedia 50.000, 100.000 semua sampai 1,5 juta. Apa yang saya tambahkan? Empati Bapak Ibu, jasa apa Bapak Ibu, kata-kata yang menyentuh hati. Ayo kasih pendapat Bapak Ibu, kasih pendapat semuanya, kasih pendapat. Kenapa uang 50.000 jadi 1,5 juta? Kok bisa Bapak Ibu? Keras apa Bapak Ibu? Menyentuh emosi Bapak Ibu ya. Ayo apa yang saya tambahkan? Oke, saya menyentuh emosi Anda, iya ya. Saya kasih value iya Bapak Ibu. Terus apa yang saya tambahkan sehingga barang ini menjadi bisa menyentuh emosi, berarti menjadi valuable di mata Anda, apa yang saya tambahkan? Betul Bapak Ibu, tapi apa yang saya tambahkan di sini? Apa yang saya tambahkan?
belas kasihan, betul apa yang saya tambahkan Bapak Ibu di sini. Kenapa Anda bisa berpikir, oh jadi disentuh belas kasihannya, disentuh emosinya, apa yang saya tambahkan di sini Bapak Ibu? Ayo, informasi apalagi Bapak Ibu? Yes, Bapak Ibu, ya story, betul Bapak Ibu. I add story di situ, betul saya tambahkan story di sini Bapak Ibu. Ya, by the way Bapak Ibu, saya tetap pasti akan sumbangkan, tenang aja Bapak Ibu ya. Ini game seri, walaupun ini game, tapi saya akan tetap serius Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tenang aja ya. Nah, oke, saya tambahkan story di sini, betul nggak? Barang boleh sama, Bapak Ibu, tapi ketika story-nya berubah, Bapak Ibu, barang yang 50.000 ini jadi lebih valuable nggak, Bapak Ibu? Ya atau ya? Ya. Nah, itu juga sama, Bapak Ibu. Bisnis Anda juga sama, barang dan jasa Anda juga sama. Ya, barang boleh sama, Bapak Ibu, dengan kompetitor Anda. Ya, ketika ada sesuatu yang Anda tambahkan story, Bapak Ibu, di situ. Akan menjadi sesuatu yang berbeda, Pak Ibu. Misalnya saya kasih contoh, ada satu klien saya, Pak Ibu, yang berbisnis fashion, fashion. Semua, Bapak Ibu, dia campaign tentang environment friendly fashion, Pak Ibu, zero waste. Ya, jadi limbah bajunya, limbah jahitannya, Pak Ibu, diolah lagi jadi produk. Termasuk packagingnya diperhatikan, Pak Ibu, supaya nggak mencemarin lingkungan. Nggak pernah pakai plastik lagi, Pak Ibu. Ya, packagingnya dipikirkan supaya bisa dipakai, supaya nggak dibuang di pinggir jalan, Pak Ibu. Ya, kemudian dia mengkampanyekan hal tadi, Bapak Ibu, menceritakan hal tadi kepada segmen konsumen, Bapak Ibu, yang peduli terhadap environment friendly tadi. Kira-kira barangnya menjadi lebih valuable, akan kepada mereka dijual, dibikin story-nya, dibikin iklannya, kepada segmen konsumen yang seperti itu, barangnya jadi lebih valuable enggak? Ayo, Bapak Ibu. Zero waste fashion, Bapak Ibu. Kita minimumkan, kita nolkan Bapak Ibu ya, sampahnya di industri fashion. Jadi jahitannya dia, kain percanya dibikin ulang lagi jadi produk, Bapak Ibu, dijual lagi, Bapak Ibu. Kira-kira akan jadi lebih valuable nggak, Bapak Ibu? Yes, Bapak Ibu. Ya, salah satu yang jadi cukup besar sekarang namanya Bu Awang Kagunan, Bapak Ibu, itu klien coaching saya. Dia bergerak di bidang ekoprint, Bapak Ibu. Benar-benar dia industri di ekoprint, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu. Clear Bapak Ibu? Misalnya karyawan Anda ini Bapak Ibu. Karyawan Anda juga senang terhadap misalnya lingkungan juga. Anda industri bergerak di bidang environment friendly juga Bapak Ibu tadi. Fashion yang environment friendly seperti tadi. Saya tanya ke Anda sekarang. Di mata karyawan Anda saja, kita nggak usah bicara pelanggan. Di mata karyawan Anda, kira-kira bisnisnya Anda jadi lebih valuable nggak? Kira-kira dia akan jauh lebih betah nggak Bapak Ibu? Kira-kira dia akan gampang pindah nggak, ditawarin gaji lebih gede ke tempat lain Bapak Ibu? Kalau apa yang dipedulikan bisnis Anda sama dengan apa yang dia pedulikan dalam hidupnya dia. Saya tanya ke Anda, Pak Ibu, kira-kira dia akan stay jauh lebih lama nggak ke Anda, Pak Ibu? Saya tanya ke Anda, Pak Ibu. Betul, Pak Ibu? Yes, Bapak Ibu. Ya. Clear ya, Bapak Ibu? Nah, ini kuncinya, Pak Ibu, di dalam bisnis, Bapak Ibu, bahwa ketika Anda nanti akan bicara tentang naikin jualan, Bapak Ibu, ada 3 hal yang perlu Anda perhatikan. Oke, yang pertama selalu kita bicara tentang value tadi, Pak Ibu. Semakin valuable barang Anda di hadapan konsumen atau karyawan Anda pasti jauh lebih betah, Bapak Ibu. It's not only about gaji, Bapak Ibu, ya. Konsumen juga sama, it's not only about price, Bapak Ibu. Dia akan melihat, Bapak Ibu, barang itu valuable nggak untuk saya. Barang boleh sama, Bapak Ibu, masih ingat barang ini sama, Bapak Ibu, saya nggak merubah barangnya, Bapak Ibu. Ya, saya nyubah penawaran dan saya mengubah value-nya, betul Pak Ibu? Saya naikin harga, nurunin harga, semua Bapak Ibu, saya rubah value-nya, betul? Barangnya sama, nggak ada yang berubah? Mendadak persepsi di pikiran Anda berubah-ubah, ya atau ya? Oke Pak Ibu ya, jadi tugas Anda sebagai business owner yang pertama Pak Ibu, you have to create value yang di tempat segmen konsumen yang tepat. Kalau enggak Bapak Ibu, pasti barangmu nggak laku. Satu. Yang kedua Bapak Ibu, pasti Anda akan di-compare harga. Karena customer peduli dengan value Anda itu kok. Dia anggap barang Anda sama kok dengan yang lain. Betul? Ya. Karena customer hanya akan menukarkan uangnya, Bapak Ibu, untuk menyelesaikan problem di hidup mereka. Dia nggak peduli barang Anda sebetulnya. Dia hanya peduli pada problemnya di hidup mereka. Dia bersedia menukarkan uang. Kalau barang Anda, produk atau jasa Anda bisa membantu mereka menyelesaikan problemnya di hidup Bapak Ibu. Clear, Bapak Ibu? Nah, sekarang
yang kedua, Bapak Ibu, kalau barangnya valuable pasti laku. Kita harus perhatikan. Yang kedua adalah gimana Anda menjual, Bapak Ibu. Gimana Anda menyampaikan ke konsumen, itu penting, Bapak Ibu. Ya, di tempat Anda menjual, Bapak Ibu, itu sangat penting. Kalau channelnya tidak tepat, Bapak Ibu, Anda mau pasang iklan pun juga nggak akan laku, Bapak Ibu. Ya, ada satu klien saya, Bapak Ibu, main Instagram misalnya. Punya segmen, Bapak Ibu, ibu-ibu yang punya duit tapi nggak pakai Instagram, Bapak Ibu. Yang sudah sepuh-sepuh, Bapak Ibu. Dia punya channel jualan di Instagram, Bapak Ibu. Dia segmennya itu, Bapak Ibu. Jualannya struggling, Bapak Ibu. Struggling, Bapak Ibu. Padahal ada begitu banyak channel jualan yang bisa Anda pakai, Bapak Ibu. Bukan hanya masalah sosial media, bukan hanya masalah internet marketing hanya salah satu cara saja, Pak Ibu, untuk beriklan. It's not a channel bisnis, Pak Ibu. Itu hanya salah satu cara untuk beriklan yang di kita. Karena ada customer kalau beli fashion masih harus mau megang kainnya, masih harus nyoba gendut atau enggak, betul Pak Ibu? Ya atau enggak, Pak Ibu? Ya. Clear? Yang ketiga, Pak Ibu, Anda harus pahamin cara membuat offer yang baik, Pak Ibu. Oke? Anda harus pahamin cara membuat offer yang baik. Ini yang akan kita bahas, Bapak Ibu, selama 1 malam ini. Silahkan tuliskan di kolom chat, Bapak Ibu, value channel offer. Itu fokusnya kita. Yuk, value channel offer. Value channel offer. Value channel offer. Value channel offer. Yuk, itu ulang sama-sama. Value channel offer. Value channel offer. Value channel offer. Tuliskan di kolom chat. Value channel offer. Oke, Bapak ya. Nah, ini frameworknya, Bapak Ibu, kita akan jalan malam ini begini. Saya nggak bisa bahas lengkap di sini, Bapak Ibu, karena akan bergantung juga nanti ke market, cara marketingnya, Bapak Ibu, cara sellingnya, proses branding kita, Bapak Ibu. Di branding pun ada berapa banyak, Bapak Ibu ya. Kita akan bicara ada 7P di dalam branding, Bapak Ibu. Gimana desain packagingnya, semua pricing strategi. Saya nggak mungkin bahas ini dalam 1 malam, Bapak Ibu. Anda nanti nyemplung saja di sesi coaching kita, Bapak Ibu. Saya akan dampingin benar-benar bisnis Anda, Bapak Ibu ya, sampai jadi, Bapak Ibu. Kalaupun Anda masih bingung, Anda boleh ngulang lagi dengan kami, Bapak Ibu, sudah free, Bapak Ibu. Anda mau diskusi dengan saya pun sudah free juga, Bapak Ibu ya. Karena ini untuk membahas ini malam, Bapak Ibu ya. Jadi ya, kita akan jalan begini, cuma saya nggak bisa bahas lengkap, Bapak Ibu, tapi I try to do my best, Bapak Ibu, untuk berikan sebanyak mungkin ke Anda, oke? Nah, yang pertama, Bapak Ibu, kita selalu bicara tentang tadi value, betul? Kita ingat, Bapak Ibu, gimana caranya kita membuat satu value? Menurut Anda, Bapak Ibu, kalau gitu value itu apa dong? Kan kita mau create value, Bapak Ibu, tapi Anda harus paham dong, apa sih value itu? Apa value itu, Bapak Ibu? Oh, foto nilai itu, nilai, ngomong kok sih ngomong nilai tambah, nilai tambah, nilai tambah. Value itu apa, Bapak Ibu? Apa menurut Anda? Ayo diskusi lagi, Bapak Ibu. Anda enak, Bapak Ibu ya, seminar sama coach itu selalu 2 arah begini. Jadi Anda dipaksa mikir terus, Bapak Ibu. Ya, mungkin Anda sering ikut seminar sama ngecipris doang, Bapak Ibu, atau bahkan baru jalan sejam sudah jualan, betul, Bapak Ibu? Ya, oke, Bapak Ibu, saya tanya Anda terus supaya mikir, value itu apa menurut Anda? Manfaat, nilai tambah, nilai jual, apalagi ya, mengandung arti lebih, Bapak Ibu ya. Pembeda, Bapak Ibu. Ya, tambah, betul. Nah, dari semua definisi ini, kita selalu bicara tentang orang lain, betul nggak? Nggak ada gunanya barang Anda itu punya nilai tambah, valuable untuk Anda, punya manfaat untuk Anda, sementara nggak untuk orang lain, Bapak Ibu. Itu namanya hobi, Bapak Ibu. Kalau hanya untuk fokus ke dalam, namanya hobi, Bapak Ibu. Dan berapa banyak pebisnis yang salah kaprah di sini. Dia memulai dari passionnya katanya, dia mulai dari hobinya, dia mulai dari kesenangannya, keahliannya, dia senang masak, jago masak, dia mulai masak. Tapi dia lupa step keduanya, Bapak Ibu. Bagaimana membuat itu valuable untuk orang lain. Kalau Anda gagal di step yang kedua ini, Bapak Ibu, Anda susah jualan, Anda struggling. Anda buka toko di Shopee pun nggak laku, Anda iklan di Facebook pun nggak laku. Why, Bapak Ibu? Karena fokus Anda melupakan bahwa value tadi, manfaat adalah selalu tentang orang lain, Bapak Ibu. Kenapa, Bapak Ibu? Karena orang lain, Bapak Ibu, itu yang mengeluarkan uang untuk membeli barang Anda, betul? Bukan Anda, Bapak Ibu. Jadi tugas Anda adalah switching mindset dulu yang pertama. Halo, para business owner. Ya, dari narsisme, Bapak Ibu, menjadi mulai memikirkan orang lain. Dari Anda berpikir, apa yang bisa terjadi pada diri saya
Sekarang Anda pikirkan, hal baik apa yang bisa terjadi karena saya boleh ada? Karena produk saya boleh ada. Karena produk saya ada di pasaran. Hal baik apa yang bisa terjadi? Yang bisa dilakukan, yang bisa ditolong oleh produk saya untuk orang lain, Pak Ibu. Ya, kesalahan pertama bisnis owner, Pak Ibu, Anda kadang-kadang mulai bisnis karena Anda butuh duit, ya atau ya? Sehingga Anda mikir, hal baik apa yang bisa terjadi kepada diriku? Barangku harus cepat laku ini. Ya, aku pasang iklan harus laku. Harus dapat duit cepat dan lain sebagainya. Ya atau ya? Anda lupa, Pak Ibu, duit itu hanya hasil. Hasil dari apa? Hasil daripada Anda memberikan value, nilai ke orang lain, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, switch your mindset, Pak Ibu. Pikirkan, hal baik apa yang bisa terjadi ke orang lain karena ada produk saya ini. Clear, Bapak Ibu? Ya, nah, saya bantu Anda framework-nya, Pak Ibu. Kalau Anda bicara tentang value, Anda bicara tentang kebutuhannya manusia, ya atau ya? Nah, saya pakai, ada banyak cara Bapak Ibu, tapi saya bagikan satu ini dulu aja. Anda join di sesi coaching kita aja Pak Ibu, ya. Saya akan berikan tools-nya, metodenya lengkap, sak gombyoan ke Anda. Tak ajarin cara pakainya, tak bimbing juga Bapak Ibu, sampai ke pasarnya bagaimana, ya. Nah, oke, saya bagikan ini saja, saya pakai Maslow diagram. Anda boleh foto, boleh, Anda boleh search di internet, boleh. Tapi hanya saya yang mungkin ngerti cara pakainya ini dan membagikan ke Anda Pak Ibu. Karena kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu sering disalahartikan, tapi mungkin hanya saya yang memakai ini untuk bisnis Bapak Ibu. Ya, nah, saya mengajarkan ini ke Anda supaya Anda clear dulu. Kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa tingkatan. Dan makin ke atas, Bapak Ibu, orang bersedia bayar lebih mahal, Bapak Ibu. Betul? Tadi saya sentuh ke Anda morality, tentang amal dan lain sebagainya. Bahkan uang yang 50.000 itu Anda bayar, bersedia bayar 1.450.000 menjadi 1,5 juta, betul? Why, Bapak Ibu? Karena saya tambahkan di situ morality, Bapak Ibu. Ya atau ya? Oke. Nah, kebutuhan di level paling dasar di sini adalah sandang, papan, pangan, betul? Itu sudah kebutuhan paling dasar. Seksual, Bapak Ibu. Sandang, papan, pangan, seksual, nafas, udah ada di situ. Kalau manusia nggak ada itu, Bapak Ibu, dead, Bapak Ibu. Game over, benar nggak? Nah, banyak sekali bisnis owner membuat kesalahan ketika launching bisnis, dia hanya bermain di level paling dasar ini. Anda buka restoran, Anda mengatakan begini ke market, coach, aku buka restoran. Nah, terus ya sudah, pokoknya makananku enak, coach, di sini jual lebih murah dari sebelah, betul? Makanan enak, jos, coach, jual lebih murah. Oke? Itu strategi paling gampang, yang strategi nggak mau mikir biasanya, betul nggak Pak Ibu? Makanan enak sih, jual paling murah, betul? Akhirnya sebelah juga jualan lebih murah, Anda banting harga lagi. Sebelah jual murah lagi, Anda banting harga lagi. Betul Pak Ibu? Terus, sehingga profit Anda habis. Akhirnya Anda yang game over. Betul? Ya? Nah, strategi paling gampang, nggak mau mikir itu Anda jualan paling di bawah ini. Jualan resto, jualan makan, jualan baju, ya pokoknya ini. Apa? Kainnya enak, nyaman. Motifnya ini, unik. Begitu ditanya, unik itu masuknya apa? Anda bingung Pak Ibu. Betul? Uniknya apa ya, Coach ya? Ya saya nanya gitu loh, unik ini apa maksudnya? Apakah nggak bisa ditemukan? Apakah etnik mungkin di situ? Ya, apa yang Anda mau jual, Pak Ibu, di situ? Oke, sama-sama jual hijab, Pak Ibu. Ya, lalu apa yang mau Anda sentuh, Pak Ibu, di situ? Ya, nah di level paling dasar ini, Bapak Ibu, itu pengembangannya pun nggak terbatas. Ya, saya selalu memberikan contoh air minum aja. Air minum di sini, kita jual air misalnya ya, di air di paling bawah ini aja pengembangannya nggak terbatas. Anda mengatakan gini, kalau air berarti kan kalau diminum hausnya hilang, betul? Semua air minum akan mengatakan begitu, Pak Ibu. Ya, ingat Bapak Ibu, di sini saya ingin Anda mulai menelaah tentang produk dulu. Jangan tambahkan merek, Pak Ibu. Kalau Anda ngomong air minum, Anda tambahkan Aqua, itu menjadi berbeda. Kenapa? Kalau Anda taruh merek Aqua, udah menjadi naik ke atas, Pak Ibu. Ada namanya self-aktualisasi diri. Ada orang-orang yang kalau nggak minumnya merek Aqua, nggak mau, betul? Kayak tamu-tamu saya, Bapak Ibu, kalau nggak Equil, Bapak Ibu nggak mau. Betul? Kalau nggak ikut, nggak mau dikasih akuan, mau direndeng, mau dipaksa pasar, mending dia nggak minum, Pak Ibu. Ya, tamu-tamu yang dari luar negeri, Bapak Ibu ya, kalau datang ke sini, pasti minumnya Equil, betul? Ya, kalau kopi minumnya Illy, Bapak Ibu, nggak mau lagi yang aneh-aneh, Bapak Ibu ya. Jadi kita sama. Nah itu kalau Anda taruh di situ, itu sudah menjadi namanya self-aktualisasi diri. Kalau enggak, itu aku nggak mau, betul? Nah kita copot dulu itu ya Pak Ibu, kita copot dulu, kita telaah produknya dulu. Oke, nah produk di bawah sini Bapak Ibu, Anda bicara tentang air, itu Anda mau kembangin nggak terbatas kok. Mongkos aku selain air minum, aku daripada aku bermain air minum, aku tak tambahin teh kan, boleh nggak jadi air teh? Boleh Pak Ibu. Air teh tak tambahin soda, boleh nggak? Boleh air teh bersoda, kalau Anda kasih merek namanya Tabs, betul? Kalau saya kasih kopi, Bapak Ibu jadi air kopi, betul nggak? Ya, oke Bapak Ibu.
Anda lihat di situ. Anda tambahin apa lagi di situ? Anda kasih cola, kasih soda, air cola bersoda, Bapak Ibu. Kalau Anda kasih baju merah, Anda tulis Coca-Cola, mendadak langsung naik ke atas, Bapak Ibu. Karena ada orang-orang yang ngefansnya hanya Coca-Cola, dikasih Pepsi juga nggak mau. Betul, Bapak Ibu? Ya kita copot dulu. Kalau Anda telah produk, Coca-Cola itu nggak ada manfaatnya kok. Bikin gendut Anda iya, bikin tambah nggak sehat iya. Tapi ketika ditaruh merek Coca-Cola tadi, orang jadi nggak peduli kadang-kadang. Ya, pokoknya enak lah Ibu. Mendadak jadi enak. Jadi orang ingin beli lah Ibu, karena Coca-Colanya, betul? Beda Ibu, kita copot dulu mereknya di sini. Nah, pengembangan di bawah ini, itu pun nggak unlimited. Anda mau bebas, Ibu. Mau apapun bebas. Tapi kalau Anda nggak coach ditawarnya murah, gitu gimana? Ya naikin ke atas tadi. Ya, karena tadi saya katakan, makin ke atas akan dibayar makin mahal. Misalnya gimana? Air tadi saat naikin ke atas, saya sentuhkan safety misalnya. Saya sentuh safety, saya tambahkan health. Bisa nggak air minum tadi saya tambahkan vitamin C misalnya. Kalau saya kasih merek namanya UCI 1000, betul? Ya saya tambahkan vitamin C di situ, Ibu. Oke, pasti dijual lebih mahal atau lebih murah? Pasti lebih mahal. Kalau Anda mengatakan coach kurang, ya Anda naikin lagi ke atas. Kita tambahkan love and belonging, kita tambahkan social need, tempat kumpul, tempat kongol, kita tambahkan sense of connection, tempat hahaha, ngobrol bersama teman, Anda tambahkan tempat di situ, Bapak Ibu. Kira-kira kalau Anda bicara di bawah, paling bawah, Anda akan ketemu kopi botolan atau kopi sasetan. Ketika Anda tambahkan tempat kongkol, Bapak Ibu, Anda akan ketemu mungkin di situ Starbucks, kopi bean and tea leaf, Bapak Ibu. Ya, Excelso, betul? Kira-kira harga kopinya lebih mahal atau lebih murah? Pasti lebih mahal, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Kenapa hanya membeli kopinya, betul nggak? Dia membeli tadi love and belonging, sense of connection, bisa kumpul, ketemu sama teman-temannya dia. Itu ya, Pak Ibu. Kalau mengatakan kurang mahal, Anda tambahkan prestis, Bapak Ibu. Anda tambahkan esteem di situ. Di sini Anda akan ketemu kafe-kafe mewah yang mahal, Bapak Ibu. Ya, yang mungkin minumnya bukan hanya sekedar kopi, tapi wine, Bapak Ibu. Botolnya aja sudah jutaan, Bapak Ibu. Anda merasa kurang, Anda naikin lagi ke atas. Anda lebih terkenal, Bapak Ibu, Anda tambahkan self-aktualisasi, Anda bisa tambahkan morality, fulfillment, Bapak Ibu. Kalau Anda bicara air minum, air saja, di level atas ini, teman-teman muslim punya air apa, Bapak Ibu? Ayo, air zam-zam, betul, Katolik, Bapak Ibu, saya punya air Lourdes di situ. Ya, air Lourdes, Bapak Ibu, satu botol kecil begini, Anda ganti aqua. Teman-teman muslim, air zam-zam sebotol kecil gini, tak ganti aqua, mau nggak? Satu kali, ada yang mau, Bapak Ibu? Aku ingin dengar aku. Oh, Bapak Ibu. Mau ada dia. Why, Bapak Ibu? Karena ada sesuatu yang disentuh oleh nilai tertentu, betul Bapak Ibu? Bisa tidak kuasa pun, Bapak Ibu. Ya toh ya? Bapak Ibu. Jadi tugas Anda, Bapak Ibu, mendorong produk Anda, bisnis Anda naik Bapak Ibu. Kalau Anda di dalam persaingan harga, betul? Sekarang ketikkan di kolom chat sama-sama, Bapak Ibu. Tugas saya adalah mendorong bisnis saya naik ke atas. Di dalam segitiga ini, yuk kita ulang. Tugas saya mendorong bisnis saya naik ke atas. Ketikkan di kolom chat, tugas saya mendorong bisnis saya naik ke atas. Apa bisnis Anda, Bapak Ibu? Apa yang disentuh, Bapak Ibu? Anda mau bicara apa di situ? Anda mau bicara esteem, Anda mau bicara healthy di situ, Bapak Ibu. Mungkin jauh lebih tidak lepek, dipakai seharian nggak bau, Bapak Ibu. Apa yang Anda katakan di situ? Aplikasi bagaimana, Pak Ibu, di dalam bisnis? Ingat, di dalam bisnis Anda kan bisa meletakkan yang saya ajarkan tadi dalam produk, entah produk Anda, entah jasa, atau investasi yang Anda jual. Pak Ibu ya, Anda mau kombinasikan tiga-tiganya juga boleh sebenarnya ya. Cuma saya nggak bisa detailkan semuanya, Pak Ibu. Saya tambahkan jasa, itu juga jadi lebih laku, Pak Ibu. Sepeda, tambahkan jasa untuk nyetel sepedanya, kemudian supaya mereka bisa bersepeda bareng, Ibu. Jadi mereka lepas dari persaingan di pasar, betul? Ya, jadi ada begitu banyak yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi lagi entah produk, entah jasa, entah investasi.
Coach aku mau bikin produk, ya silahkan Bapak Ibu ya, karena segala di dunia ini hanya terbagi menjadi 3 ini. Nah, lalu aplikasinya bagaimana? Sekarang saya coba memberikan Anda sedikit gambaran Bapak Ibu ya. Misalnya contoh Bapak Ibu, kalau Anda bicara tentang Anda mau jualan produk gitu, atau sekarang Anda berbisnis jualan produk, misalnya contoh jagung aja Bapak Ibu. Ini jagung kalau di level paling dasar tadi, ini kan hanya pangan kan Bapak Ibu. Hanya pangan, saya jual jagung sebagai jagung bisa nggak Bapak Ibu? Bisa, laku Bapak Ibu, laku. Sudah ada pigeon, betul? Yang datang ke petani-petani pigeon 600-700 rupiah. Kita nunggu sampai jadi, bisa kita jual bisa 1.800-1.900 rupiah. Karena apa? Petani nggak punya nilai, ya, petani nggak punya nilai tawar, Bapak Ibu, sehingga bisa diijon, Bapak Ibu. Tapi kalau di level paling dasar saja, Bapak Ibu, Anda mau bermain, Bapak Ibu. Misalnya contoh, jagung ini, Bapak Ibu, saya tanam secara organik. Saya tambahin, Bapak Ibu, saya tambahkan sertifikat organik. Kira-kira, Bapak Ibu, jagungnya jadi lebih mahal enggak? Boleh kita set, Bapak Ibu. Jagung yang tadi diijon, Bapak Ibu, sekarang kita tambahkan tanamnya organik, kita sertifikasi organik, dijual lebih mahal enggak, Bapak Ibu? Sama-sama jagung, Bapak Ibu. Betul, Bapak Ibu? Ya. Pasti jual lebih mahal, betul Bapak Ibu? Ya, nah kalau Anda ngomong kurang gitulah, kan Anda sebagai business owner tugasnya create value Bapak Ibu, ya bukan mengimpor di pasar Bapak Ibu. Oke, semua kompetitor hanya sebagai masukan untuk Anda, bukan untuk dikalahkan dekor sana sini Bapak Ibu. Ya, nah Anda bisa mengatakan coach ini kurang value-nya, ya sudah, kalau bahan baku dong, bikin produk turunan kan boleh. Siapa yang nyuruh Anda jual jagung, cuma gelondongan jagung Bapak Ibu? Ada banyak hal yang bisa dilakukan dari jagung ini. Anda mau jadi sesuatu yang berbeda, dijual pasti lebih mahal. Betul. Kita belum bisa segmen buat pakan burung, segmennya berbeda. Betul enggak? Ya. Jagung ini ketika mau manusia, Anda bikin Bapak Ibu bikin frozen corn, Anda bekukan, itu kira-kira akan dijual mahal atau murah? Ayo, frozen corn lebih mahal atau lebih murah? Pasti lebih mahal, betul Bapak Ibu? Ya, Anda buat mesin blender, Bapak Ibu, Anda blender, pokok-pokok dijual lebih mahal, lebih murah, lebih mahal. Tepung olah juga bisa, betul Bapak Ibu? Jadi bihun jagung, di bakmi dijual lebih mahal pasti Bapak Ibu daripada sekedar tepung, ya atau ya? Pasti dijual lebih mahal. Ini jagung, bakmi jagung, Anda bikin jadi bakmi ayam, Bapak Ibu, itu akan dijual lebih mahal daripada sekedar bakmi mentah, Bapak Ibu. Ya, nah Anda kurang, Bapak Ibu, jagungnya Anda kasih mentega, popcorn, Bapak Ibu. Ya, sudah popcorn murah lah. Ingat kan belum ditambahkan apa-apa di situ. Belum bicara Bapak Ibu. Ya, ya. Positioning kita belum bicara segmen market Bapak Ibu. Kalau popcorn kita pakai XX1 Bapak Ibu. Popcorn yang namanya XX1. Kira-kira harganya berapa? Ayo, teman-teman yang sering nonton nih di XX1. Popcornnya harganya berapa, Mas? Murah atau murah? Ayo, dari 50.000 ya, kok asem kok nggak boleh bawa dari luar lagi, betul ya? Ada popcorn di luar ada yang cuma 7.000. Betul? Ya, mendadak ada sesuatu yang berbeda, betul nggak? Ya. Oke, Ibu ya, kita belum bicara segmentasi, kita belum bicara nyaman, nama dan lain sebagainya, pricing strategi, positioning dan lain sebagainya, betul Ibu. Ya, Anda kurang, Ibu, Anda bikin ikut jagung dibakar boleh, bikinin bakwan jagung boleh, bikinin salad boleh. Ya, misalnya miring kemudian tulisannya Pizza Hut, Bapak Ibu, jagung yang Anda tuangkan saladnya Pizza Hut, Ibu, angkanya jadi beda, betul nggak? Ya, lah coach aku nggak punya Pizza Hut, misalnya Anda bicara tentang bakwan jagung, Anda mau taruh di supply di hotel bintang 5 atau di kafe-kafe, terserah Anda Bapak Ibu. Ya, ada satu klien saya bikin bebek Bapak Ibu di supply ke kafe-kafe jadi mahal. Satu klien saya bikin mahal. Kita tembakkan ke MLM jadi 3 kali lipat harganya. Betul Bapak Ibu? Terserah Anda Bapak Ibu ya. Jadi lagi Anda bicara tentang apa Bapak Ibu? Ya, Coca-Cola yang Anda minum di pinggir jalan, kemudian Anda yang Anda minum di
sama atau sama Bapak Ibu? Harganya Bapak Ibu sama atau beda? Coca-Cola sama ya? Kita beda tempat saja bisa berbeda. Belum kita bicara penamaan Bapak Ibu. Saya kemarin makan mixed vegetable with peanut sauce Bapak Ibu. Harganya ratusan ribu saat Bapak Ibu. Mixed vegetable with peanut sauce. Kalau bahasa desonya, ayo teman-teman yang sama-sama orang deso ini, mixed vegetable with peanut sauce Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu, ayo gado-gado Bapak Ibu. Gado-gado Bapak Ibu. Saya punya Yuyem di sebelah Bapak Ibu, di tetangga di dekat rumah saya. Saya sering beli di situ 18.000 sudah sama nasi putih. Wah, enaknya setengah mati Bapak Ibu ya. Saya vegetable with peanut sauce Bapak Ibu. Harganya hampir 150.000. Sama daun kol begitu Bapak Ibu, dibikin kayak gitu ya. Dipotong dua begini, di plating seambil kacangnya dipisah, piringnya keren. Cek Bapak Ibu ya. Enak yang gado-gado Bapak Ibu, betul? Ya, betul. Karena ini orang desa. Saya orang desa Bapak Ibu. Ini saya minum jahe. Kalau kemarin makan lagi apa? Maniok Prancis kayaknya. Maniok ternyata itu ada goreng tabur keju, benar? Namanya Jafara, Bapak Ibu. Anda boleh search di Google Jafara ya. Jualan sagon kalian main Bapak Ibu. Uang dan kita nggak butuh supply yang kayak gini. Karena snack ini sudah banyak Bapak Ibu. Baliklah kemudian didesain ulang Bapak Ibu, dikalengin bagus. Namanya jadi coconut biscotti Bapak Ibu. Hari ini saya di Rens Market Bapak Ibu, cari yang mereknya Jafara coconut biscotti. Anda buka isinya sagon Bapak Ibu. Keren Bapak Ibu, namanya coconut biscotti. So many things you can do Bapak Ibu. Jadi ada begitu banyak hal yang bisa Anda lakukan di bisnis Bapak Ibu. Daripada kemudian cuma stres sendiri Bapak Ibu. Ya. So many things you can do Bapak Ibu. Kita belum bicara segmentasi Bapak Ibu. Kita belum bicara tentang jasa. Anda mau bikin jasa turunan juga bisa Bapak Ibu. Mau bikin apa resep bisa Bapak Ibu untuk melengkapi Anda misalnya. Gitu boleh Bapak Ibu. Ya, Anda mau bikin apa? Informasi Bapak Ibu. Kalau kita bicara informasi tentang jagung, boleh nggak saya tembak segmen orang yang nanam jagung? Punya budidaya jagung manis, boleh Bapak Ibu? Ya boleh, siapa yang melarang Bapak Ibu? It makes money for you Bapak Ibu. Anda jual laku kok Bapak Ibu. Tapi kalau jagung ini saya tembakkan ke segmen anak-anak, saya bikin seperti ini Bapak Ibu. Ke kebun jagung ini informasi, jualan buku ke kebun jagung Bapak Ibu. Benar? Saya tembakkan ke segmen anak-anak, saya tembakkan ke sekolah-sekolah Bapak Ibu. Untuk jadi buku bacaan yang mereka boleh. Saya tembakkan jagung ini ke segmen yang Bapak Ibu kerajinan akan menjadi kreasi. Saya tembakkan ini Bapak Ibu informasi segmen yang sukanya kuliner akan muncul variasi olahan masakan dari jagung. Betul Ibu? Jagung yang sama, yang satu doang yang susah dijual. Kalau Anda ngerti caranya Bapak Ibu, tidak ada lagi susah jualan Bapak Ibu. Ya, kita berbicara segmentasi bisnis Bapak Ibu di sini. Target marketnya siapa Bapak Ibu? Clear ya Bapak Ibu? Ya, sudah makin clear ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau Anda pakai experience nilainya pasti naik ke atas Bapak Ibu. Ini contoh sederhana Bapak Ibu, ini klien saya Bapak Ibu, namanya Pak Budi Waluyo, pengusaha warteg Bapak Ibu. Nyemplung coaching dan Bapak Ibu ya, pengusaha warteg yang sama anaknya bayar 20 juta berarti Bapak Ibu. Saya nekat bayar coaching Bapak Ibu. Saya nggak ngerti awalnya bisnisnya. Ya, nanti setiap kali Anda nyemplung coaching, saya punya form untuk Anda isi dulu. Saya ngikutin bisnis Anda apa. Ya, jadi supaya saya coaching Anda itu nggak blong-blongan, nggak ngerti apa-apa. Ya, tapi saya akan punya form, Anda akan isi. Ketika ditulis, bisnisnya warteg. Nah, terus ketika mulai coaching, dia datangin saya dulu Bapak Ibu. Kan ini kan offline, dia datang. Nah, coach, gitu. Dia manggil saya coaching Bapak Ibu. Coach, gitu. Coach, jangan cerita ya coach kalau bisnisku warteg. Ya, saya malu coach itu. Karena yang lain mungkin bisnisnya bikin properti, Bapak Ibu, ada yang coffee shop, Bapak Ibu, ada yang fashion, Bapak Ibu, ada yang ini, itulah Bapak Ibu ya. Ada yang PLTA, saya pernah coaching PLTA juga Bapak Ibu ya. Jadi bisnisnya tuh gede-gede Bapak Ibu. Ini cuma bisnis warteg, dia ngomong, jangan ngomong
aku malu. Nah, di situ saya merasa ada satu hal yang harus dirubah dulu sebelum bicara strategi, yaitu mindset, Bapak Ibu. Saya tanya ke dia, Pak, kenapa malu? Gitu. Kalau Bapak yang punya bisnis saja malu, gimana orang lain mau menghargai bisnismu, Pak? Betul nggak, Bapak Ibu? Kalau Anda yang punya bisnis saja, Anda merasa bisnis kecil-kecilan, bisnis sampingan, Anda gimana orang lain mau, gimana bisnis Anda mau jadi besar, Bapak Ibu? Karena di dalam pikiran Anda sendiri aja, Anda pengen nyamping terus, pengen kecil terus, betul nggak? Ya, ingat Bapak Ibu, bisnis sekarang Anda sekarang ini kecil, itu fakta. Tapi bisnis kecil-kecilan itu mindset, Bapak Ibu. Kalau Anda terus berpikir bisnis Anda mau kecil-kecilan, Anda tidak akan pernah mengambil tindakan yang menghasilkan sesuatu yang besar, Bapak Ibu. Saya coaching artis banyak. Anda yang join Acceleration, kemarin baru saya posting, Ibu, saya baru dikontak yang tikus, Bapak Ibu, untuk bantuin dia di caternya. Ya, saya coaching artis banyak, tapi setiap artis yang saya tanya, Bapak Ibu, kalau bisnisnya itu hanya samping dan hasilnya pasti tidak sebagus artis yang serius, Bapak Ibu. Sama saya pribadi Mas Akira, juara dunia binaraga, Bapak Ibu. Jangan belum serius di dalam mengerjakan bisnis, Bapak Ibu. Jadi bisnisnya pasti amburadul, akhirnya juga pasti amburadul. Hari ini Anda bisa lihat, Bapak Ibu, ya followernya berapa banyak, iklannya keren-keren, ya Koko Bima lah, inilah kemarin iklan lagi, ya kerjasama dengan satu startup lagi, Bapak Ibu, ya. Jadi karena kita serius, Bapak Ibu. Ingat, Bapak Ibu, bisnis Anda kecil itu fakta, ya. Tapi Anda berpikir bisa ada kecil-kecilan, itu mindset, Bapak Ibu. Sama dengan tadi, Bapak Ibu, ya. Ingat, bisnis kecil selalu bisa jadi besar. Tapi kalau Anda memutuskan bisnisnya Anda kecil-kecilan, ya akan kecil terus, Bapak Ibu. Hati-hati, Bapak Ibu, ya. Di kasus Pak ini sama, Pak Budi sama. Saya tanya, Bapak, kalau kamu aja malu, gimana orang yang mau percaya sama bisnismu? Kita mau besarin gimana yang punya aja malu, betul? Ya. Nah, saya tanya ke dia, nyolong nggak, Pak? Enggak lah, kok gila, 500 perak saya tak kembalikan. Bersih, enggak, kita tuh satu-satunya warteg yang dicuci pakai air mengalir, bukan pakai ember yang begitu, Bapak Ibu. Ya, oke, keren. Anakmu bisa makan, nggak bisa, sekolah bisa. Ini lulus, tak bayarin coaching ke coach, lulus. Gitu. Kuliah lulus, coach, gitu. Dari warteg kita, gitu ya. Karyawanmu gitu bisa makan, bisa. Anaknya bisa sekolah, bisa, coach. Ya sudah, kenapa malu, betul nggak? Terus malunya kenapa? Tanya. Baru dia bingung, Pak Ibu. Malunya kenapa ya? Iya ya, coach, nggak ada yang dimaluin. Ya sudah, nggak perlu malu, betul nggak? Ya sudah, Pak Ibu, ya. Saya coaching Bapak Ibu, wartegnya sekitar 120-an juta per bulan, Bapak Ibu, ya. Yang menarik anaknya, Bapak Ibu. Yang menarik anaknya. Anaknya datang ke saya, nyempal dari bapaknya, ngomong, tadinya diikutkan coaching ini. Diminta untuk nerusin wartegnya, kan Bapak Ibu. Ya, tapi dia datang gini, oh, coach, aku nggak mau, aku ini kuliah, coach. Aku punya impian sendiri, nggak mau nerusin bisnisnya Bapak, gitu. Terus saya tanya, ini pinginnya apa, Bapak Ibu? Anaknya perempuan, Bapak Ibu, pakai hijab, ya, berjilbab gitu. Anaknya perempuan kecil, Bapak Ibu, anaknya kurus gitu, ya, pakai jilbab begitu, cantik gitu, ya. Pinginnya apa gitu loh, saya pingin jadi developer, Pak Ibu. Wah, keren, Pak Ibu, ya. Ya sudah, ayo bikin, Pak Ibu. Ya pakai tools kita, bikin perencanaannya, bikin eksekusinya, Pak Ibu. Dalam 3 bulan, Pak Ibu, ya. Karena coaching kita kan 3 bulan, ya. Dalam 3 bulan dia punya 2 proyek perumahan, Pak Ibu. Satu 16 rumah, satu 17 rumah. 17 rumah sold out sudah, Pak Ibu. 16 rumah sudah sold out dalam separuh, Bapak Ibu. Tinggal selesai coaching, dihabiskan lagi yang 8 unitnya, Pak Ibu. Ya, menarik, Pak Ibu. Bapaknya cerita ke kita, dia ngomong ke kita, coach, terima kasih, terus anakku berhasil gitu, ya. Saya ngomong, Pak, untung anaknya nggak dipaksa nerusin warteg, betul nggak? Anakmu jadi miliarder dulu, ya, anakmu jadi miliarder dulu, betul nggak? Ya, terus saya ngambil mic, saya kasih ke dia, Bapak Ibu. Saya boleh nggak minta testimoninya? Ya, jadi semua testimoni saya on the spot, Bapak Ibu, live, tidak ada yang direkayasa. Shootnya pun kadang cuma pakai kamera handphone, kadang tangan saya pegel, Bapak Ibu, ya goyang-goyang, Bapak Ibu. Tipe yang undang orang tak dandanin dulu, tak shoot pakai ini, Bapak Ibu, kamera dilatih dulu, enggak, itu semua on the spot. Ya, kalau goyang ya goyang, tangan pegel-pegel, pokoknya dia ngomong apa ya apa adanya, Bapak Ibu, ya. Saya putarkan Pak Budi Waluyo ini, Bapak Ibu. Ya, ketika kita bisa create value dengan baik, Bapak Ibu. Ada mau jualan apa, mau warteg, mau properti, tetap sama aja laku, Bapak Ibu. Ya, lihat beliau, Bapak Ibu, kalau beliau bisa, harusnya Anda juga bisa, ya.
Seminar, senang banget sama seminar. Seminar apa kita ikuti? Seluruh seminar, seluruh buku-buku ajaran saya Sugeng sebutkan, insya Allah saya lumayan dekat. Bukan sekedar kenal. Tetapi ternyata yang saya butuhkan bukan seminar, coaching. Saya coaching ini sudah yang kedua. Tetapi yang pertama saya nggak klik, dengan konsumen saya klik. Kenapa? Karena satu hati. Saya menangkap betul-betul berbagai seminar, tapi saya memilih Coach Sugeng yang akan mendampingi saya dan keluarga saya untuk tumbuh kembang dalam bisnis. Nah, keberuntungan saya ini Tuhan membuat. Periode sebelumnya Pak, saya nggak pernah ngomong market ya Pak. Kenapa? Karena saya ngajak anak saya, kan berdua. Ini proyeknya anak saya. Hari ini anak saya sudah dapat proyek di tempat ini. Ternyata dia jalanin properti, sekarang sudah jadi developer, dapat 2 proyek. Yang satu 16 rumah, yang satu 17 rumah. Ikut coaching kan belum lama. 17 sudah sold out, sudah habis. Sudah itu. Nah, itu yang dimintakan. Nah, dia nggak bisa hadir karena setiap Sabtu dia harus verifikasi customer. Karena proyeknya sudah jalan. Di developer, mending sudah dewasa, baru lulus kuliah, selesai kuliah, langsung saya ajak seminar nyambut di sini. Baik, itu Bos, jalan Tuhan tidak bisa terlepas dari sini selama kita bersama Tuhan, pertolongan sangat dekat. Terima kasih. Bapak Ibu, takdir di tangan Tuhan. Yuk kita ulang sama-sama di rumah ya. Takdir di tangan Tuhan, tapi nasib di tangan kita sendiri. Betul? Ya, takdir Anda, takdir kita, takdir saya semua di tangan Tuhan, tapi nasib di tangan kita sendiri. Ya. Sekarang ambil kertas kosong Anda, silahkan sekarang kita pikirkan bagaimana untuk bisnis Anda, Bapak Ibu. Yuk, dibikin kotak seperti ini di kertas kosong Anda, Bapak Ibu, silahkan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, ada 5 kolom, Bapak Ibu ya. Nah, oke. Kolom pertama, Bapak Ibu. Sudah semua, Bapak Ibu? Saya kasih waktu setengah menit untuk bikin kotaknya, boleh? Nah, ayo kita step by step sama-sama ikutin semua Bapak Ibu di rumah. Yang pertama, Bapak Ibu jalan dari sisi sebelah kiri. Saya minta Anda tuliskan, Bapak Ibu. Ayo, tuliskan Anda tuh bisnis apa sekarang, Bapak Ibu. Ya, ingat jangan tulis yang umum cuma kuliner, Bapak Ibu. Kulinernya apa? Dituliskan dengan spesifik. Teman-teman yang tuliskan di situ, Anda ingin bisnis apa toh? Kenapa Anda di sini Anda pasti ingin bisnis? Anda ingin bisnis apa? Tuliskan di situ, Bapak Ibu. Ya. Sudah, Bapak Ibu? Nah, sekarang kita masuk ke kolom yang kedua, Bapak Ibu. Saya minta Anda tuliskan di situ fitur unggulan kelebihan bisnis produk Anda apa, Bapak Ibu? Kan Anda punya satu produk atau jasa, atau Anda mungkin jual informasi, Bapak Ibu ya. Anda punya produk, punya jasa. Kan Anda paham kan, Bapak Ibu? Aku jual ini karena aku punya keberanian untuk bersaing, punya kelebihan ini. Aku punya fitur, punya keunggulan itu ini. Bapak Ibu ya. Silakan tuliskan di situ, Bapak Ibu. Nah, kalau aku masih Bapak Ibu. Kalau Anda tidak punya keunggulan untuk bersaing, Bapak Ibu, Anda nanti nggak bisa bersaing di pasar, Bapak Ibu. Anda nyemplung aja di sesi coaching kita, Bapak Ibu, untuk kita benahin sama-sama. Entah produk Anda, entah jasa Anda, Bapak Ibu. Ya. Oke, sementara ini dituliskan dulu, Bapak Ibu. Anda punya fitur unggulan apa, Bapak Ibu? Karena Anda menjualkan apa, Bapak Ibu? Bukan Anda ikut. Apakah Anda mengatakan itu sehat, Bapak Ibu, karena nggak mengandung MSG, Bapak Ibu, atau digoreng dengan minyak 1 kali penggorengan doang, Bapak Ibu, atau di spin sehingga nggak berminyak, Bapak Ibu, atau hijabnya mungkin
bahannya adem kah Bapak Ibu di situ ya, atau jahitannya double sehingga kuat kah Bapak Ibu di situ, atau ada baju busana muslim mungkin gramasinya tinggi sehingga nggak ngeplek, nggak transparan Bapak Ibu. Fitur-fitur apa yang Anda tonjolkan Bapak Ibu? Kalau bengkel apa yang Anda tonjolkan Bapak Ibu? Ya apakah ngecatnya Anda rapi, nggak kulit jeruk Bapak Ibu, ketebalannya rapi, seragam Bapak Ibu, ya glossy-nya, finishing-nya bagus kah? Apa yang mau Anda tonjolkan Bapak Ibu di situ? Ya, silakan tuliskan di situ Bapak Ibu. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke kolom ketiga. Nah, sekarang saya paksa Anda, dua kolom yang ada di sebelah kiri ini kan Anda mikir sak karepmu dewe, betul? Sak suka-sukanya Anda, itu Anda ngerang, ngerancang, kurang lebih jadi begitu. Nah, sekarang kolom ketiga, Bapak Ibu, saya minta Anda mulai geser pikiran Anda dari narsisme tadi, menjadi sekarang pikirkan ke orang lain. Kalau gitu, orang lain kan beli barangnya Anda, betul? Sesuai dengan janjinya Anda tadi bahwa ini di catnya enggak kulit jeruk loh coach, mulus ya, enggak beruntus gitu ya. Aku tadi jahitannya dua kali jahitan, double jahitan kah, enggak ngeplek lah, enggak inilah itu, pokoknya yang tadi Anda omongkan tadi. Sekarang saya tanya ke Anda, geser pikiran Anda, sekarang pakai pola pikirnya customer. Sebagai hasilnya, seandainya customer itu beli barang Anda tadi, kira-kira dia mendapatkan manfaat apa? Ada yang ngomong itu enggak ngeplek, betul? Baju busana muslim nggak ngeplek, nggak nerawang dipakai misalnya begitu. Ya, sebagai hasilnya, Pak Ibu, apa yang dia dapatkan, Pak Ibu? Dengan pakai baju yang nggak nerawang, nggak ngeplek tadi, Pak Ibu. Apa yang dia dapatkan, Pak Ibu? Apa manfaatnya untuk dia, Pak Ibu? Ayo geser pemikiran Anda menjadi dari sudut pandangnya konsumen Anda. Jangan hanya sak karepmu dewe tadi, Pak Ibu ya. Ayo geser Pak Ibu ke sana. Anda punya coffee shop, Pak Ibu, Anda ngomong tempat nongkrongnya enak, coach. Ya dipasang musiknya, alunan musiknya mungkin pelan ya, jadi orang bisa duduk di situ ngobrol dengan enak. Nah, sebagai akibatnya apa yang dia rasakan konsumen kalau nongkrong di tempat Anda tadi? Ayo tulis di situ Pak Ibu. Jangan nulis hal-hal yang umum, nyaman coach gitu. Itu sudah paling anti saya Pak Ibu. Nyaman itu apa maksudnya Pak Ibu? Apakah kalau ngomong nggak perlu teriak-teriak Pak Ibu di situ gitu ya? Itu hal-hal orang yang business owner kalau bingung, Bapak Ibu larinya ke hal-hal umum begitu. Kualitasnya bagus, coach gitu. Ya oke, Bapak Ibu. Kayak semua orang klaimnya kualitas bagus, betul nggak? Rasanya enak, coach. Iya, kayaknya orang masak makanan nggak ada yang promonya masakanku nggak enak gitu, Bapak Ibu ya. Jadi apa yang dimaksud enak itu, Bapak Ibu? Oke, kemudian geser ke kanan Bapak Ibu ya. Nah, dari angka 1 sampai 10 skor ini, seberapa penting hasil tadi untuk konsumen Anda tadi Bapak Ibu? Kan Anda sudah menembakkan iklan Anda sekarang, betul? Anda kan sudah bisnis kan, Anda tembak iklan Anda selama ini ngecipris jualan. Menurut Anda seberapa penting segmen tadi, ya, cocok dengan manfaat yang Anda tawarkan tadi? Jangan ngayem-ngayem diri Anda loh, Ibu. Kalau ternyata segmen tadi ternyata nggak peduli barangnya Anda, ya mungkin skornya di situ mungkin 2 kah, 3 kah, Pak Ibu ya. Jadi Anda harus nyari segmen yang lain kan, Bapak Ibu. Yang peduli akan yang di tengah tadi, betul? Oke, kalau sudah geser yang paling kiri, Bapak Ibu. Apa yang bisa Anda tambahkan, Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu nilai skor Anda naik, Bapak Ibu. Yang tadi mungkin 5 jadi 6 misalnya gitu. Jadi 7, Bapak Ibu. Apa yang bisa Anda tambahkan di situ? Apa yang bisa Anda tambahkan di bisnis Anda supaya skor Anda naik? Think hard, Bapak Ibu. Pikir lebih keras, Bapak Ibu. Kasih garansi tuker balik misalnya. Kalau sampai dipakai nerawang, saya tambahkan misalnya garansi tukar baru, Pak Ibu. Atau di service misalnya free misalnya. Ya, apa yang mau Anda tambahkan, Pak Ibu? Agar skornya naik, Pak Ibu.
Udah Bapak Ibu ya. Nah, itu yang akan Anda kerjakan nanti sepulang dari workshop Bapak Ibu ya. Kalau Anda perlu menambahkan sesuatu Bapak Ibu ya, silahkan di-add Bapak Ibu, ditambahkan. Ya. Ingat kalau konsumennya salah Bapak Ibu, kalau Anda ngerasa coach mau tak rubah ya harus dirubah. Anda perlu tes iklan lagi, betul nggak? Ke konsumen yang mana Bapak Ibu? Oke? Saya nggak bisa bahas detail ini, karena konsumen itu jadi beragam segmentasi. Kita bicara psikografi, etnografi, demografi, Bapak Ibu ya. Terlalu waktunya terlalu mepet, Bapak Ibu. Anda nyemplung aja di sesi coaching, Bapak Ibu ya. Kita akan detailkan di situ. Ini aja saya bahas bisa 2 hari soalnya. Ya, tapi paling tidak ada bayangan. Kalau customerku yang ini nggak respon, apakah ininya yang salah atau iklanku tadi manfaatnya belum tak tonjolin? Jangan-jangan manfaatku selama ini belum tak tonjolin. Saya hanya kasih promo buy one get one, promo buy one get one, Ibu ya. Sementara manfaat yang harusnya Anda omongkan, Anda lupa sampaikan, Bapak Ibu. Ya. Oke, yang kedua Bapak Ibu, sekarang kita bicara di value channel offer ya. Sekarang kita bicara channel Bapak Ibu. Channel di bisnis adalah tugas dari channel adalah bagaimana mereka bisa menghubungkan value Anda ke konsumen Bapak Ibu. Ini penting. Kalau jembatan ini nggak Anda bikin, ya barang Anda tetap nggak laku Bapak Ibu. Walaupun barang Anda keren, betul? Anda harus bikin jembatannya ini. Nah, di dalam bisnis Bapak Ibu, ada 3 fungsi di dalam channel kita jualan. Entah itu toko di Shopee-nya Anda, toko di Tokopedia Bapak Ibu, entah itu Instagram-nya Anda Bapak Ibu, entah itu website Anda, entah outlet Anda, gerobaknya Anda, tokonya Anda, bengkelnya Anda, pokoknya ada 3 fungsi. Yang pertama Bapak Ibu, kita bicara tentang create awareness. Apa itu create awareness Bapak Ibu? Sederhananya gini, toko Anda, outlet Anda, channel jualan Anda itu fungsinya adalah gembar-gembor Bapak Ibu. Woro-woro, teriak-teriak Bapak Ibu untuk menciptakan awareness Bapak Ibu. Menciptakan pelanggan yang darinya, calon pelanggan yang darinya nggak tahu menjadi tahu. Fungsinya itu. Ya, nah, jadi tugas Anda adalah memikirkan bagaimana caranya saya Bapak Ibu cara Anda bisa memperluas jangkauan, memperluas teritori supaya calon pelanggan yang tahu akan bisnis Anda jadi lebih banyak. Udah, itu dulu tugasnya. Oke? Jadi tugasnya adalah dia gembar-gembor. Udah, yang pertama itu. Tentang bisnis Anda. Create woro-woro sehingga memperluas teritori yang tadinya calon pelanggan tidak tahu jadi tahu. Nah, yang kedua, ini saja nggak cukup Bapak Ibu. Yang kedua, gembar-gembor juga ada aturan gembar-gembornya Bapak Ibu. Ya, nah di dalam kita bicara tentang channel Bapak Ibu, waktu Anda gembar-gembor, ya pelanggan itu harus bisa mengevaluasi kelebihan produk Anda tadi Bapak Ibu. Ya, bukan gembar-gembor cuma promo buy one get one, promo diskon, promo itu. Kalau pelanggan nggak ngerti kelebihannya Anda, ibarat gini loh Bapak Ibu, Anda datang ke dokter Bapak Ibu ya, datang perutnya sakit ini. Anda ke dokter perutnya sakit, meringis-meringis, nggak karuan sakit, dokter datang sih, dokternya senyum-senyum gitu. Anda duduk dan sedang senyum-senyum. Pak, Bu, jangan khawatir. Hari ini klinik kita buy one get one, betul Bapak Ibu? Ya. Bapak bedah perut kiri, tak kasih gratis perut kanan. Pokoknya tenang saja, perut yang sakit kita bedah, kita kasih perut kanan yang saya bedah free, Bapak Ibu. Ya. Terus Anda yang perutnya sakit-sakit, berani ngambil promo itu, Bapak Ibu? Ayo, tak tanya Anda, Bapak Ibu. Tak tanya, berani ngambil promonya enggak? Datang ke dokter, tahu-tahu ditawarin promo buy one get one. Ayo, chat Bapak Ibu. Tulis chat ini, ayo datang ke dokter Bapak Ibu. Nggak mau ya. Pertanyaan saya ke Anda, sering nggak Anda lakukan ini konsumen Anda? Ke calon konsumen, kalau ke konsumen mungkin sudah beli, nggak ada masalah Bapak Ibu. Ke calon konsumen, artinya mereka belum kenal Anda Bapak Ibu. Dan Anda hanya modal doa, betul Bapak Ibu? Dengan promo buy one get one ini, mudah-mudahan laku, iklanku nggak boncos, betul Bapak Ibu? Loh, Anda aja nggak berani itu loh. Ke dokter ya, walaupun murah kan Pak Ibu. Ya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kenapa Anda tidak berani Bapak Ibu? Sama dengan konsumen Anda, betul? Ya, why Bapak Ibu? You forgot to educate, right? Ya, Anda lupa Bapak Ibu, supaya konsumen itu, calon konsumen harus bisa evaluasi dong. Ya, kelebihan Anda itu apa? Itu wajib kudu musti Bapak Ibu, harus bisa dievaluasi, dirasakan. Nah, ini kesalahan business owner yang hanya promonya, hanya iklannya online Bapak Ibu. Sementara barang Anda nggak digital. Kalau barang Anda nggak digital Bapak Ibu, ada begitu banyak strategi Bapak Ibu.
Ya, kalau Anda lihat Bapak Ibu, Tokopedia saja pasang billboard di pinggir jalan Bapak Ibu. Ya, katanya online, jagoan online. Kenapa pasang billboard di pinggir jalan Bapak Ibu? BRI BNK bikin pop-up store Bapak Ibu. Anda search di Google BRI BNK pop-up store Bapak Ibu. Katanya jagoan online Bapak Ibu. Kenapa bikin pop-up store? Ya. Why Bapak Ibu? Karena ada begitu banyak orang, Bapak Ibu, kalau Anda bicara kuliner, masih pingin nyoba testernya, masih pingin ngerasain, masih pingin nyium baunya. Ya, iklan Anda walaupun dibikin sak ngiler-ngilernya, Bapak Ibu, dijilat nggak ada rasanya loh, Bapak Ibu. Ya toh ya? Clear, Bapak Ibu? Nah, tugas yang ketiga, Bapak Ibu, channel Anda harus bisa menyampaikan value Anda ke konsumen dengan cara yang frictionless. Jadi gampang, Bapak Ibu. Kalau konsumen susah banget beli barang Anda, Bapak Ibu, penjualan Anda pasti juga terganggu. Pasti turun omset Anda, Pak Ibu. Oke, Pak Ibu. Banyak sekali juga tadi saya katakan, Pak Ibu ya, bisnis yang offline doang, Pak Ibu, lupa untuk online. Yang online, Bapak Ibu, hanya mendewakan online, Bapak Ibu. Padahal kadang-kadang, Bapak Ibu, ada konsumen yang pinginnya on the spot, Pak Ibu. Betul nggak? Ya atau ya, Pak Ibu? Clear, Bapak Ibu? Jadi Anda harus lihat, Pak Ibu, kalau bisnis Anda tadi, Bapak Ibu, susah untuk dibeli, Bapak Ibu. Ya, dalam tanda kutip susah itu berarti bisa jadi meragukan Bapak Ibu, karena mungkin orang kayak beli properti Bapak Ibu yang nilainya 1 miliar hanya langsung online, mungkin juga akan takut Bapak Ibu, betul nggak? Saya jual properti secara Zoom, iya Bapak Ibu, Anda tak tunjukin iklan saya menghasilkan 2 miliar dengan ya, iklan hanya 2,9 juta Bapak Ibu, ya jualannya kafling Bapak Ibu di Sulawesi Bapak Ibu, ya, tapi ada caranya Bapak Ibu, dan ada threshold-nya. Ya, karena angkanya hanya sekitar 150-200-an juta, Pak Ibu. Ya, kalau Anda bicara angka 2 miliar, Bapak Ibu sudah lain masalah. Saya jual properti yang di properti saya misalnya yang di Surabaya, Pak Ibu ya harus site visit dan lain sebagainya. Betul, Pak Ibu? Jadi Anda harus pahami itu, Pak Ibu ya. Jadi fungsi channel ada 3 ini. Satu, menciptakan awareness, gembar-gembor dari yang nggak tahu jadi tahu. Yang kedua, Bapak Ibu sih, gembar-gembornya juga harus diatur bahwa konsumen itu harus bisa evaluasi keunggulan Anda. Yang ketiga, Pak Ibu, ketika konsumen mau beli harus jadi gampang, Pak Ibu. Beli lewat channel Anda itu harus jadi gampang. Clear, Bapak Ibu? Ya. Sekarang evaluasi yang Anda lakukan, Pak Ibu ya. Nah, ini contoh channel yang saya create untuk klien saya, Pak Ibu. Ini baju busana muslim, kita bikin pakai Google Business, Bapak Ibu, kita larikan ads, Bapak Ibu, kita tembak iklan pakai Google Business. Ya, omset pertama kecil, Bapak Ibu, hanya 7 juta, laku 60 pieces, Bapak Ibu, baju 60 pieces, hanya 7 juta, benar? Itu bulan Februari, Bapak Ibu. Bulan Juli, Bapak Ibu, kita genjot iklan terus, bulan Juli, Anda bisa baca di situ, omsetnya sudah berapa, Bapak Ibu? 1 miliar, Bapak Ibu. Bisa nggak dari penjualan 7 juta jadi 1 miliar, Bapak Ibu? Bisa, Bapak Ibu? Bisa, Bapak Ibu, ya. Ini beli apartemen kita akhirnya, Bapak Ibu. Ya, coach, thank you, terima kasih gitu. Dia ngambil 1 unit ya sudah, Ibu. Namanya orang baik, tidak sombong, dikasih rezeki ya diterima. Ingat, rezeki nggak boleh ditolak ya. Oke, Bapak Ibu, jadi Anda lihat, Bapak Ibu. Ini merubah channel doang, betul? Oke, nah sekarang yuk review masing-masing ke bisnisnya Anda. Silahkan kembali ke kertas kosongnya Anda. Sekarang direview, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, channel Anda itu sudah cukup belum gambar-gembornya? Ingat, gambar-gembornya harus sejalan, Bapak Ibu. Saya lihat, Bapak Ibu, banyak sekali orang yang jualan, misalnya di Facebook, Bapak Ibu, channelnya di Facebook jualannya bukan tentang barangnya dia, Bapak Ibu, tapi isinya ngeluh doang, Bapak Ibu. Ya, isinya ngeluh doang. Kadang-kadang ada yang isinya nyalain, paling gampang tuh nyalain Jokowi, betul, Bapak Ibu? Itu paling tren sekarang, Bapak Ibu ya. Apalagi baru ngetren ijazahnya Pak Jokowi, betul? Paling gampang terus nyalain Jokowi, hidupnya susah, salah Jokowi. Barang yang nggak laku, salah Jokowi, ini salah Jokowi. Pokoknya intinya paling gampang gitu, Bapak Ibu. Ya, bukannya jualan, Bapak Ibu, ya. Jadi intinya fungsi channel lu gembar-gembornya harus Anda perhatikan, Bapak Ibu. Clear, Bapak Ibu? Kalau isinya ngeluh doang, Bapak Ibu, uploadnya juga kadang-kadang berantakan. Sebentar jualan ini, sebentar posting game, Bapak Ibu kan. Anda lihat, Bapak Ibu, berapa banyak orang yang sering melakukan itu, Bapak Ibu. Banyak atau banyak banget, Bapak Ibu? Siapa tahu ada yang kesindir malam ini, cepat-cepat tobat, Bapak Ibu ya. Jadi fungsi channel silahkan diarahkan benar-benar. Karena itu ada fungsinya, Bapak Ibu. Yang pertama, harus create awareness tentang bisnisnya Anda. Oke, yang kedua, Bapak Ibu, harus di sana customer harus bisa evaluasi. Yang ketiga, Bapak Ibu, belinya harus gampang. Harus bisa menyampaikan value tadi dengan mudah. Sekarang direview dengan apa yang sudah Anda kerjakan sekarang ini, Bapak Ibu. Kalau belum, nanti pulang dari sini, ini dibenerin, Bapak Ibu. Ya.
Yang gembar-gembornya cuma promo doang, Bapak Ibu ingat yang nomor 2 berarti Anda ketinggalan, betul nggak? Kalau Anda hanya promo doang, Bapak Ibu, ya yang kedua customer nggak bisa evaluasi, betul? Nggak ada gunanya, tadi saya sudah kasih contoh dokter, betul Bapak Ibu, Anda aja takut, apalagi konsumen Anda, betul nggak? Oke, kalau sudah Bapak Ibu, sekarang dari itu semua kita wrap Bapak Ibu dari kita bicara tentang bikin uangnya bagaimana, benar nggak? Anda sudah punya value, Anda punya channel, bikin uang gimana caranya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus pahami Bapak Ibu, karena kalau Anda tidak memahami proses menjual Bapak Ibu, bukan proses